Memang, kata-kata Gao Longwen seolah mengeluarkan perintah penyelamatan, tetapi kenyataannya, Divisi Changye dan Divisi ke-96 adalah resimen kelas 2, dan terletak di bagian paling barat Provinsi Hongxin, cukup jauh dari Provinsi Jingxian. Bahkan jika kapal perang berpola sihir siap segera, akan memakan waktu sekitar 1 jam. Lagi pula, 2 divisi dengan 10.000 prajurit, apa gunanya melawan Xiao Hong dan pasukan tawanan cukup untuk mengisi kekosongan di antara gigi mereka. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Gao Zeji saat ini adalah dengan 2 pengendali jiwa menyerang secara bersamaan. Namun, saat ini, Gao Longwen diam-diam mengirim pesan kepada Huoran. Huoran, yang berada di garis depan Provinsi Chonggao, tentu saja menerima berita tentang serangan Gao Zeji begitu pertama kali diberitahu. Wajahnya berubah drastis, dan matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan yang tak berujung. Jika Gao Zeji mengalami kemalangan apapun, situasi di negara Gao Xiangzhen akan kacau balau seperti yang dapat dibayangkan siapapun. Tidak diragukan lagi, Xiao Hong, yang sebelumnya diabaikan oleh Gao Xiangzhen Yiguo, dan pasukan tawanan yang pernah bermasalah, akhirnya menjadi ancaman besar bagi Gao Xiangzhen Yiguo hari ini, seperti belati jahat yang menusuk jantung Gao Xiangzhen Yiguo. Huoran tak kuasa menahan rasa geli di kulit kepalanya dan punggungnya merinding. Ia menatap pertempuran yang luar biasa di layar dan benar-benar terpana. Momen ini mungkin sepenuhnya mencerminkan perbedaan antara Provinsi Tianji dan Kerajaan Gao Xiangzhen. Provinsi Tianji menyukai hal-hal yang berlebihan, mengejar fantasi dan kemakmuran yang dangkal, sementara Provinsi Tianji, di bawah kepemimpinan Xiao Hong, mengejar kesederhanaan dan keuntungan sebesar-besarnya. Inilah hal yang paling menakutkan. Perintahkan garis depan untuk berhenti menyerang dan mundur. Huoran, yang panik, memaksa dirinya untuk tenang. Ia telah mengeluarkan perintah seperti itu. Lagi pula, untuk siapa ia akan berpura-pura sekarang Gao Zeji berada dalam bahaya besar. Saat tank dan petarung berpola sihir menghentikan serangan mereka dan mundur dengan tergesa-gesa, Huoran, yang hendak menyelamatkan Gao Zeji, menerima pesan dari Gao Longwen. Isinya sangat sederhana: jika pendeta dalam kesulitan, aku siap mengambil alih. Huoran tidak bodoh. Ia tentu saja mengerti maksud Gao Longwen. Gao Longwen rela duduk diam dan menyaksikan ayah kandungnya dibasmi oleh musuh bebuyutannya, demi kekuasaan tertinggi Gao Zeji. Memang benar Huoran berharap Gao Longwen akan menduduki posisi puncak, karena itu akan sangat menguntungkannya. Tapi bukankah itu terlalu berisiko? Setelah jeda sejenak, Huoran memanggil Gao Longwen. Gao Longwen, tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Tanya Huoran sambil mengerutkan kening. Aku mengerti. Percayalah padaku, Komandan Huoran. Sekarang aku memegang kendali penuh atas kuil Ogus. Yang kita butuhkan hanyalah kau dan aku bekerja sama, baik di dalam maupun di luar. Kita bisa memanfaatkan kelemahan Gao Longting dan sikap Yi Fengmo yang relatif meremehkan. Setelah Gao Zeji meninggal, kita akan merebut kekuasaan, dan aku akan resmi menjadi pendeta. Mata Gao Longwen berbinar saat ia berbicara. Ekspresi Huoran berubah berkali-kali ketika melihat Gao Longwen seperti ini. Akhirnya, ia berkata kepada Gao Longwen dengan suara serak, Gao Zeji adalah ayah kandungmu. Aku tahu. Pelatih Huoran sering mengajariku untuk mempertimbangkan untung rugi dan membuat pilihan. Aku sudah memutuskan. Aku ingin menjadi pendeta. Menjadi ayah itu nomor 2. Raut wajah Gao Longwen perlahan mendingin saat ia berbicara. Kau tahu, ini sangat berisiko kalau tidak berhasil, ya, lanjut Huoran. Aku sudah membuat semua pengaturan. Sekarang saatnya bagi kita untuk mengerahkan segenap tenaga. Tidak ada jalan kembali, lanjut Gao Longwen, raut wajahnya sedikit berubah. Faktanya, pada titik ini, Huoran sudah tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Dia tidak punya pilihan selain memerintahkan semua pasukannya untuk berkumpul di bagian paling selatan negara bagian Chonggao. Sementara itu, Yi Fengmo juga mengetahui bahwa Gao Zeji dalam bahaya dan segera berusaha membuka celah spasial untuk menyelamatkan Gao Zeji dengan segala cara. Namun, tepat ketika Yi Fengmo mencoba membuka celah spasial tersebut, ia tiba-tiba menemukan bahwa kota Endafur, bahkan dalam radius 100 km dari kota Endafur, mengalami gangguan spasial yang sangat kuat, dan gangguan ini bukan disebabkan oleh negara Gao Xiangzhen. Apa indikasinya? Persiapan Xiao Hong tampak lebih matang dari yang diantisipasinya. Namun, tepat ketika Yi Fengmo membuka celah spasial 100 km di sebelah barat kota Endafur, sebuah pesan tiba melalui pola komunikasinya. Pesan itu berasal dari Gao Longting. Pesannya sederhana: pasukan penyelamat yang dikirim oleh Gao Longwen hanyalah pasukan kelas 2 dan lambat bertindak. Lebih lanjut,
Setelah penyelidikan, ditemukan bahwa sebuah divisi elit dari Provinsi Langit berada di dekat kota Endafur. Mendengar informasi dari Gao Longting, Yi Fengmo menghentikan langkahnya, bersiap memasuki celah spasial. Ia tahu betul bahwa persiapan Xiao Hong jauh lebih matang daripada yang ia perkirakan. Ia bahkan ragu untuk membayangkan apakah Xiao Hong benar-benar memahami kekhawatiran tersembunyi di kerajaan Gao Xiangzhenyi, yang mendorongnya melakukan upaya pembasmian yang begitu berani. Tetapi saat ini, tidak peduli apa yang dipikirkan Yi Fengmo, dia harus mengambil tindakan jika ingin melindungi dirinya dan Gao Longting. Cepat, minta bantuan Komandan Zhang Sangjun, kalau tidak, akan terlambat. Yi Fengmo mengirim pesan kepada Gao Longting. Dia sendiri mulai berkomunikasi dengan Komandan 8 divisi yang ditempatkan di dekat Kuil Ogus, berharap mereka akan mematuhi perintahnya dan melindungi Kuil Ogus. Faktanya, saat ini, fondasi yang diletakkan oleh perlakuan istimewa Yi Fengmo sebelumnya terhadap divisi-divisi ini telah memainkan peran krusial. 6 dari 8 divisi bersedia mematuhi Yi Fengmo, alih-alih Gao Longwen yang arogan. Tiba-tiba seluruh area di sekitar Kuil Ogus bergolak dan badai akan melanda. Di sisi lain, Flo, yang sedang menunggu untuk menghadapi Yi Fengmo atau Huoran di sebelah barat kota Endafur, agak bingung ketika dia tidak melihat adanya pergerakan. Tess, yang menjaga garis depan Ruima, bahkan lebih bingung lagi. Seperti yang diduga, setengah jam setelah Negara Mulia melancarkan serangan, pasukan Negara Mulia tiba-tiba mundur. Oh tidak, ini persis seperti yang dikatakan Xiao Hong. Pertarungan ini benar-benar tidak akan berlangsung lama, gumam Tess dalam hati, tetapi ia masih bingung. Sekarang ia yakin bahwa penarikan diri ini ada hubungannya dengan Xiao Hong, tetapi bagaimana hubungan ini bisa terjadi? Pada saat yang sama, kembali ke kota Fenjin, Xiao Hong dan Gao Zeji telah berjuang dari pusat kota ke pinggiran utara. Pada saat ini, jubah perang abu-abu Xiao Hong telah pangkemping, dan ada bekas luka di wajah dan lengannya, dengan darah menetes dari lukanya. Namun, tatapannya tetap tajam dan dingin, penuh dengan niat membasmi. Melalui jubah perangnya yang robek, samar-samar terlihat otot-otot Xiao Hong yang sekeras baja, garis-garis tajam, dan bekas lukanya. Pertarungan hidup mati dengan Gao Zeji hanyalah pemanasan untuk Xiao Hong, tidak lebih. Gao Zeji, yang berdiri tak jauh dari Xiao Hong, sudah berkeringat deras. Tubuhnya yang agak buncit basah kuyup oleh keringat, dan jubah merah menyalanya yang indah telah pangkemping, memperlihatkan baju zirah lembut yang kokoh di baliknya. Kekuatan fisik dan daya dorongnya jelas tak sebanding dengan Xiao Hong. Lagi pula, Gao Zeji hampir tidak pernah mengaktifkan pola pertempurannya dalam beberapa dekade terakhir. Paling-paling, ia hanya mengaktifkan pola komunikasi, dan itu saja. Ia memiliki kapal pengangkut pola sihir khusus saat bepergian, dan para pelayan yang melayaninya di hari kerja. Bahkan dengan dukungan kekuatan pendorong seorang Grandmaster tingkat 5, sulit untuk menyembunyikan kelemahan fisiknya yang besar dan kelemahan fatalnya karena kurangnya fleksibilitas dalam mobilisasi kekuatan pendorong. Terutama pedang jangkar raksasa berbentuk aneh di tangan Xiao Hong yang membuat Gao Zeji sakit kepala luar biasa. Apapun yang disentuhnya akan memancarkan suhu yang sangat tinggi dan meledak dengan dahsyat. Sungguh brutal. Menurut akal sehat, bahkan jika Xiao Hong memiliki semua jenis harta dan berlatih dengan tekun, dan dengan kekuatan seorang Grandmaster level 3, dia dapat menantang seorang Grandmaster level 4, tetapi dia masih tidak akan mampu menghadapi seorang Grandmaster level 5. Sayangnya, kemalasan Gao Zeji memungkinkannya untuk menunjukkan potensi penuhnya, tetapi ia hanya berada di level Grandmaster tingkat keempat. Oleh karena itu, ketika kekuatan seseorang melemah, kekuatan orang lain, saat ini, setara dengan Xiao Hong. Yang membuat Gao Zeji semakin gelisah adalah apakah beberapa tahanan yang tersebar akan muncul untuk membantu Xiao Hong. Namun, wajah Gao Zeji tidak menunjukkan kepanikan. Menurut pemahamannya, semakin lama wilayah kerajaan Gao Xiangzhenyi ditunda, semakin menguntungkan baginya. Melihat Xiao Hong dengan ekspresi garang, sekali lagi mengangkat pedang jangkar dan menyerangnya, Gao Zeji menggertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Manik-manik energi di sekitarnya kembali memancarkan cahaya terang. Kemudian, sebuah bola cahaya tiba-tiba mengembang seperti gelembung, berpusat di sekitar Gao Zeji. Ledakan. Dengan suara tumpul, pedang jangkar menghantam gelembung energi, memancarkan semburan suhu tinggi dan kekuatan pendorong yang sangat dahsyat. Dalam sekejap, pasir dan kerikil di tanah kosong di sekitarnya tersapu, meninggalkan retakan pada gelembung energi padat. Segera setelah itu, Xiao Hong dan Gao Zeji mulai bertarung lagi. Selama setengah jam penuh, kedua pria itu bertarung hampir tanpa henti. Pola pertempuran Wan Xiang terus berubah,
dan pola pertempuran serta harta karun Xiao Hong yang luar biasa juga muncul satu demi satu. Mereka bertarung sampai mati tanpa ragu. Terlebih lagi, Xiao Hong juga mengetahui kelemahan Gao Zeji, jadi dia tidak memberinya banyak waktu untuk beristirahat atau menyesuaikan diri, berniat untuk mengalahkan lawannya dalam sekali jalan. Xiao Hong, apa kau pikir kau akan mendapat keuntungan jika terus bertarung seperti ini? Ini wilayah kekuasaan Da Gao Xiang, kau tidak bisa kabur, kata Gao Zeji kepada Xiao Hong dengan nada tegas sambil cepat membalas. Kau sering menipu rakyatmu sendiri, tapi apa kau juga pernah tertipu Da Gao Xiang, kau tak tahu malu dan tak terkalahkan. Dan entah kau bisa lolos atau tidak, kau mungkin sudah tak bisa melihatnya lagi. Setengah jam telah berlalu, dan tidak ada bala bantuan sama sekali. Apa kau tidak merasa aneh? Tanya Xiao Hong sambil tersenyum dingin. RS. Desir. Tepat saat Xiao Hong mengatakan ini, wajah Gao Zeji menjadi pucat dan matanya bergerak sedikit. Kata-kata Xiao Hong hanyalah ucapan ringan, tetapi saat ini tampaknya telah menyadarkannya sepenuhnya. Ya, setengah jam telah berlalu. Secara logis, bala bantuan terdekat seharusnya sudah tiba. Bahkan jika Huoran dan Yi Fengmo mengalami beberapa kecelakaan, mereka seharusnya sudah muncul. Namun, saat ini, selain pengawal pribadinya dan 50.000 pasukan yang tersisa, tidak ada jejak pasukan penyelamat. Ini, Gao Zeji tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan suara seperti itu dalam hatinya, dan punggungnya menjadi dingin. Saat Gao Zeji tertegun, Xiao Hong menemukan celah. Ia menggenggam pedang jangkar raksasa erat-erat di tangan kirinya dan membuka tangan kanannya. Saat pola cahaya terbentuk di telapak tangannya, es padat melesat keluar langsung dari tangannya dan mengenai dada Gao Zeji. Bang! 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 Dalam sekejap, es tebal membombardir dada Gao Zeji, langsung menjatuhkan Gao Zeji dari udara ke lereng bukit, di mana ia terjatuh dengan keras ke tanah. Namun, harus diakui bahwa dua lapis baju zirah berpola sihir yang dikenakan Gao Zeji memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Serangan penuh Xiao Hong mengenai dada Gao Zeji dengan kuat, hanya meninggalkan beberapa bercak darah di dada Gao Zeji, dan tidak memberikan pukulan fatal bagi Gao Zeji. Akan tetapi, kekuatan benturan yang besar tetap membuat Gao Zeji merasakan serangkaian nyeri hebat di dadanya dan kesulitan bernapas. Tanpa memberi Gao Zeji kesempatan untuk menyesuaikan diri, Xiao Hong, yang melayang di udara, telah mengangkat pedang jangkar raksasa dan menebas langsung ke arah Gao Zeji. Jika terkena, bahkan jika Gao Zeji memiliki kekuatan seorang Grandmaster mengemudi tingkat 5, ia akan terluka parah. Oleh karena itu, menghadapi pemandangan ini, Gao Zeji hanya bisa menggertakkan giginya, bangkit dari tanah, dan dengan cepat menghindar, nyaris menghindari serangan Xiao Hong. Sekarang setelah mengetahui seranganmu, Gao Longwen kemungkinan besar sedang bersiap untuk menggantikanmu. Dia akan menjadi generasi pendeta baru, memberimu pemakaman kenegaraan, menangisi jenazahmu dengan getir, dan melimpahkan semua kesalahan padaku. Sedangkan putramu yang lain, Gao Longting, niscaya dia akan berjuang mati-matian untuk posisi pendeta. Dia akan berjuang sampai mati, bahkan demi jenazahmu. Gao Xiangzenyi akan terjerumus dalam pertikaian sipil yang tak berujung. Sedangkan untukmu, tak akan ada yang peduli lagi. Paling banter, mereka akan mendirikan beberapa patungmu. Itu saja. Xiao Hong, berdiri di lereng bukit yang hancur, sedikit menoleh dan berbicara kepada Gao Zeji, kata demi kata. Ekspresinya masih menunjukkan senyum dingin. Mustahil, sama sekali mustahil. Gao Zeji, dengan rambut acak-acakan, mundur 2 langkah dan berkata berulang kali. Pikirannya sudah agak kacau oleh kata-kata Xiao Hong. Bagi Gao Zeji, haknya tidak akan dilanggar oleh siapapun, bahkan putranya sendiri. Terlebih lagi, saat ini, mereka tampaknya memperjuangkan hak-hak mereka alih-alih memedulikan nyawa mereka sendiri. Xiao Hong tidak langsung menjawab, raut wajahnya perlahan berubah serius, lalu ia mengeluarkan sebuah lencana emas dari tas pola ajaibnya, dengan nama Gao Longwen tercetak di atasnya. Benda ini persis seperti yang ditemukan Xiao Hong di dalam tas pola ajaib Gao Longwen. Melihat hal itu, raut wajah Gao Zeji tiba-tiba berubah lagi. Bagaimana mungkin benda milik Gao Longwen ini ada di tanganmu? Tanya Gao Zeji. Kau belum tahu waktu itu di wilayah Kaukasus, putra kesayanganmu, Gao Longwen, kutangkap. Dia seperti Nangui bodoh, sangat imut. Kukatakan padanya, maukah kau menjadi pendeta semu seumur hidupmu? Bagaimana jika ayahmu secara tidak sengaja menjadi penjinak jiwa? Dengan begitu, kau bisa berharap menjadi pendeta semu selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan mungkin kurang dari umur ayahmu. Lalu kulepaskan dia. Kemudian, dia membantai sebuah kota karena semua orang di kota itu melihatnya ditangkap.
Xiao Hong berkata lembut, lalu ia sedikit mengendurkan jari-jarinya, dan lencana emas itu jatuh tepat di kaki Xiao Hong. Orang menyebalkan, aku akan membasmimu. Gao Zeji meraung, lalu menerkam Xiao Hong. Ia tak bisa menggambarkan perasaannya. Ia bisa merasakan bahwa Xiao Hong telah menanam benih dosa dalam diri Gao Longwen sejak lama, dan kebenciannya terhadap Gao Longwen dan Gao Longting telah mencapai titik ekstrim. Di sisi lain, Xiao Hong menatap Gao Zeji yang berwajah garang yang berlari ke arahnya tanpa mengubah ekspresinya. Ia perlahan menyingkirkan pedang jangkar dan juga bergegas menuju Gao Zeji. Saat ini, Xiao Hong berencana mengubah taktiknya dari serangan ganas dan pembasmian sebelumnya dengan pedang raksasa jangkar menjadi taktik yang fleksibel dan mudah berubah, siap melawan Gao Zeji dengan cepat. Lagi pula, meskipun pedang raksasa jangkar sangat kuat, memegang benda sebesar itu pasti akan memengaruhi kemampuan manuvernya. Pada saat yang sama, retakan di ruang kristal Xiao Hong sekali lagi terbuka di depan dan belakang Xiao Hong. Hampir dalam sekejap, Xiao Hong dan Gao Zeji terjerat satu sama lain lagi, bertarung bolak-balik, seolah-olah mereka ingin saling membasmi dalam sekejap, dan setiap gerakannya mematikan. Pada saat yang sama, seperti yang dikatakan Xiao Hong, baik Gao Longwen maupun Gao Longting telah mengabaikan hidup atau mati Gao Zeji. Pada saat ini, Gao Longting diam-diam menghubungi Zhang Sangjun, dan setelah sedikit memproses perkembangan situasi, dia melaporkannya kepada Zhang Sangjun. Sekarang, Gao Longwen, tanpa peduli hidup atau mati ayahku, mengerahkan pasukan kemana-mana untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Aku ingin menyelamatkan ayahku, tetapi aku tak berdaya. Jika Gao Longwen mendapatkan hak seorang pendeta, maka korban pertama mungkin adalah aku. Kuharap senior Zhang Sangjun dapat menyelamatkan hidupku, kata Gao Longting kepada Zhang Sangjun sambil hampir menangis. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Zhang Sangjun dan Gao Zeji adalah teman dekat terlepas dari perbedaan usia, jadi ketika dia mendengar laporan Gao Longting, dia sangat marah. Benarkah, kata Zhang Sangjun dengan wajah dingin? Benar sekali. Kalau tidak percaya, silakan lihat sendiri, kata Gao Longting, lalu menyalakan layar tipis. Di layar itu tertulis perintah Gao Longwen, yang hanya mengerahkan 2 divisi kelas 2 untuk perlahan-lahan memperkuat Gao Zeji, yang nyawanya terancam. Apa yang tersirat dalam perintah tersebut sudah jelas dengan sendirinya. Apa rencanamu sekarang? Zhang Sangjun bertanya pada Gao Longting dengan ekspresi serius dan tatapan dingin. Aku hanya ingin ayahku selamat sekarang. Aku tidak berani memikirkan hal lain, kata Gao Longting munafik, dengan air mata berlinang. Ayahmu mungkin dalam bahaya, tapi jelas tidak semudah itu bagi putra pemberontak Gao Longwen untuk mendapatkan posisi pendeta. Jangan khawatir, aku punya cara untuk memberi Gao Longwen pelajaran. Zhang Sangjun menjawab dan langsung memutus komunikasi. Saat bayangan Zhang Sangjun menghilang, wajah Gao Longting yang berlinang air mata menunjukkan sedikit kedinginan. Selama Zhang Sangjun bertanggung jawab untuk membantu, peluang menang akan sangat meningkat. Adapun Gao Zeji, asal dia bisa mendapat posisi pendeta, dia akan mati. Di pinggiran utara kota Fenjin, Xiao Hong dan Gao Zeji bertarung selama setengah jam lagi. Keduanya hampir memar. Satu-satunya perbedaan adalah Xiao Hong perlahan-lahan menguasai situasi, sementara Gao Zeji mulai melemah karena terlalu banyak menguras tenaga dan energi. Keringat dan darah bercampur di sekujur tubuhnya, dan ia tampak menyedihkan. Xiao Hong, yang memanfaatkan celah ruang matriks, juga membawa masalah besar bagi Gao Zeji. Selama Xiao Hong memasuki celah ruang kristal, ia bisa saja menyerbu dari segala arah. Jika tidak hati-hati, ia akan menderita luka serius, memaksa Gao Zeji untuk terus-menerus menegangkan sarafnya, yang jelas sangat menguras semangat Gao Zeji. Saat itu, Gao Zeji berkeringat deras, lengan dan kakinya mulai gemetar. Dari kecil hingga dewasa, Gao Zeji belum pernah merasakan penderitaan seperti ini. Tentu saja, yang lebih penting adalah aspek psikologisnya. Nyawanya dipertaruhkan. Lagi pula, 1 jam telah berlalu dan tidak ada tanda-tanda bala bantuan di sekitar. Rasanya seperti ia, seorang pendeta yang bermartabat, telah sepenuhnya dilupakan. Faktanya, semua pasukan di sekitarnya telah dikendalikan sementara oleh Huoran, dan mereka yang tidak patuh akan dibasmi secara langsung. Adegan seperti itu seolah menunjukkan kebenaran kata-kata Xiao Hong sebelumnya. Kedua putranya tak lagi peduli padanya. Pukulan psikologis seperti itu sungguh mematikan. Kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan bercampur aduk. Sedangkan Xiao Hong, mentalitasnya tidak serumit itu. Sekarang dia hanya punya satu pikiran, yaitu membasmi Gao Zeji. Mereka hanya saling berhadapan selama beberapa detik. Xiao Hong memegang belati Ruo Shui di satu tangan,
sementara di tangan lainnya, kristal-kristal es beterbangan di lengan bawahnya. Di langit, awan tebal berwarna merah darah berjadewa, dan sesekali, batu nisan es setinggi beberapa meter berjadewa. Setelah menatap Gao Zeji dalam-dalam, Xiao Hong membentangkan sayap ajaibnya di belakangnya dan menerkam Gao Zeji lagi. Setelah bertarung lebih dari 1 jam, Xiao Hong masih mempertahankan semangat juang dan energi yang kuat. Sebaliknya, Gao Zeji merasa tubuhnya lemah dan nyaris tak berdaya, sama sekali tak ada ruang untuk melawan. Adapun anggota keempat pasukan tawanan, mereka telah berkumpul, tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka sedikit banyak terluka, tetapi tidak ada yang terbasmi. Garda kerajaan dan 50.000 prajurit upeti telah disapu bersih di bawah serangan pasukan tawanan. Sekarang Gao Zeji adalah satu-satunya yang tersisa tanpa pasukan. Namun, saat ini, pasukan tawanan tidak berniat untuk bertindak lagi. Mereka hanya diam menyaksikan duel antara Xiao Hong dan Gao Zeji. Ini adalah misi Xiao Hong, dan para anggota pasukan tawanan juga tahu bahwa selama Gao Zeji tidak mati, tidak akan ada bala bantuan. Tak perlu dikatakan betapa besar dampak psikologis situasi seperti itu bagi Gao Zeji. Sekalipun ia bisa mengalahkan Xiao Hong, pukulan dari begitu banyak tahanan sudah cukup untuk membuatnya kewalahan. Bang! Setelah beberapa ronde pertarungan jarak dekat, tinju kanan Xiao Hong yang membara dengan es tiba-tiba menampakkan cakar ibel. Kemudian, tinju ini mendarat dengan kuat di perut bagian bawah Gao Zeji, menimbulkan suara tumpul. Tepat saat pukulan Xiao Hong mengenai perut Gao Zeji terpental oleh Xiao Hong dan jatuh langsung dari udara ke lereng bukit. Momen ini seakan menunjukkan bahwa setelah lebih dari 1 jam melawan, Gao Zeji telah benar-benar runtuh, baik secara mental maupun daya tahan. Ia akhirnya tak sanggup lagi menahan siksaan itu. Hal yang paling penting adalah saat ini, Gao Zeji tidak bisa melihat harapan lagi. Tepat saat pukulan itu mengenainya, Gao Zeji merasakan perutnya bergejolak dan rasa sakit yang tak terkira menjalar ke seluruh tubuhnya. Jejak darah muncul di sudut mulutnya. Citra seorang pendeta tinggi di masa lalu telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah kekacauan. Akan tetapi, meski begitu, Gao Zeji tetap mencoba bangkit, terus berjuang, dan mencari secercah harapan terakhir. Bang! Hampir pada saat Gao Zeji baru saja bangkit berdiri, Xiao Hong dengan sayap ajaibnya terbentang, telah mendekati Gao Zeji lagi, dan meninju perut Gao Zeji lagi, tanpa ampun. Engah! Setelah pukulan ini, Gao Zeji merasa andalamnya hampir hancur. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, kakinya terangkat dari tanah, dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Tak lama kemudian, Gao Zeji ingin berdiri, tetapi kakinya lemas dan ia terduduk di tanah. Ia merasa pusing dan lemah. Kerugian karena tidak pernah bertarung selama puluhan tahun pun terungkap, dan kemampuannya menahan pukulan pun sangat buruk. Di sisi lain, ekspresi Xiao Hong sama sekali tidak berubah. Ia membuka celah ruang dan perlahan menarik keluar iman es sedikit demi sedikit. Secercah cahaya biru dan dingin yang samar kemudian muncul di hadapan Gao Zeji. Kemudian, Xiao Hong, yang memegang keyakinan es, mendatangi Gao Zeji selangkah demi selangkah, meletakkan satu kakinya di dada Gao Zeji, lalu menginjak Gao Zeji, penguasa tertinggi kerajaan Gao Xiangzhenyi, sedikit demi sedikit. Sulit membayangkan bahwa kurang dari setahun yang lalu, Xiao Hong hanyalah seorang tahanan, seekor semut di mata Gao Zeji. Namun kini, Xiao Hong telah sepenuhnya menguasai Gao Zeji, ujung pedangnya menetes sedikit demi sedikit di leher Gao Zeji. Ekspresi Xiao Hong tetap dingin dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia memberi Gao Zeji waktu untuk meninggalkan kata-kata terakhirnya. Xiao Hong, kuakui aku gagal kali ini. Tapi, apa kau pikir dengan membasmiku, rakyat Lord Daeron akan bisa lepas dari penderitaan dan bangkit sepenuhnya? Kau terlalu naif. Gao Zeji menatap Xiao Hong, matanya sedikit berkedut, lalu berkata kepada Xiao Hong. Aku tidak berharap membasmimu akan berpengaruh, tapi aku tidak akan ragu membasmi siapapun yang menghalangi jalanku dan kebangkitan Lord Daeron. Siapapun mereka, mereka akan dilenyapkan. Xiao Hong menatap Gao Zeji dan berkata-kata demi kata. Bagaimana kalau begini, biarkan aku pergi. Aku akan meminta kerajaan Gao Xiangzhenyi untuk berdamai dengan Provinsi Tianji, dan memberikan seluruh belahan bumi utara kepada Provinsi Tianji, agar kalian punya cukup ruang untuk berkembang. Lalu, biarkan aku kembali dan mengurus kedua putraku yang terkutuk itu. Ucapan Gao Zeji akhirnya melunak, dan ia berkata kepada Xiao Hong. Dibandingkan dengan Xiao Hong yang bangkit dari kesulitan, Gao Zeji menjalani kehidupan yang mulia dan makmur. Bagaimana mungkin ia rela mati yang lebih penting, ia tak sanggup menelan napas ini.
Gencatan senjata antara bangsa kebenaran sejati Gao Xiang dan Skyrim. Apa kau pikir kami para Lord Daeron takut pada bangsa kebenaran sejati Gao Xiangmu? Sekalipun bangsa kebenaran sejati Gao Xiang tidak melawan, para Lord Daeron akan terus berjuang tanpa lelah. Ribuan tahun kebencian tak bisa diselesaikan dengan gencatan senjata. Kita harus menunggu sampai ras Gao Xiang musnah sepenuhnya dari alam semesta harimau. Dan kau ingin berurusan dengan kedua putramu, jangan khawatir, aku akan melakukannya untukmu. Xiao Hong berkata demikian. Melihat pola sihir pada Iman Es, pola itu sudah memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ujung pedang itu sudah bergerak maju, menekan tenggorokan Gao Zeji, lalu perlahan menusuknya. Gao Ze berusaha sekuat tenaga meraih Iman Es dan mencoba melawan, tetapi saat ini, ia kelelahan dan bukan lagi lawan Xiao Hong. Darah yang mengalir dari telapak tangannya mengalir di sepanjang pedang, dan ia merasakan sendewa dingin perlahan masuk ke tenggorokannya. Apa yang ada di depan matanya perlahan-lahan mulai kabur. Sesaat kemudian, Ice Fight yang berlumuran darah telah melahap habis tenggorokan Gao Zeji. Ah! Menatap mata Gao Zeji yang terbuka lebar dan membeku sepenuhnya, Xiao Hong tak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan panjang ke arah langit, sementara tangannya yang lain mengepal, seakan-akan ia tengah melampiaskan rasa sakit di hatinya dan menyerukan keyakinan di dalam hatinya. Pada saat ini, Xiao Hong akhirnya berhasil membasmi Gao Xiang, penguasa tertinggi negara Zhenyi, adalah pertama kalinya ia mencapai prestasi abadi. Tak seorang pun pernah melakukannya dalam 1000 tahun terakhir. Xiao Hong juga memenuhi janjinya dan mencapai langkah pertama dalam membasmi ras Gao Xiang. Momen ini ditakdirkan untuk menjadi momen yang tak terlupakan seumur hidup. Mata para anggota pasukan tawanan lainnya dipenuhi tekad. Kematian Gao Zeji juga melengkapi langkah pertama balas dendam mereka, dan ini baru permulaan. Pertempuran antara rakyat Lord Daeron dan rakyat Gao Xiang juga akan memasuki era baru. Hanya ada jeda beberapa detik, lalu Xiao Hong kembali mengarahkan pandangannya pada Gao Zeji. Mengeluarkan Iman Es, Xiao Hong kembali menebas leher Gao Zeji, langsung memotong kepala Gao Zeji dan memasukkannya ke dalam kantong kulit binatang roh. Para anggota tentara tawanan di belakangnya menelanjangi Gao Zeji, termasuk pola pertempurannya, 2 lapis baju zirah, dan liontin di leher Gao Zeji yang melambangkan otoritas ilahi. Setelah mengembalikan kepala Gao Zeji dan Iman Es yang berlumuran darah ke celah angkasa, Xiao Hong memimpin seluruh pasukan tawanan dan langsung menuju pesisir laut pedalaman Risjian tanpa henti. Pada saat yang sama, Xiao Hong juga mengirim pesan kepada Flo semuanya sudah selesai, evakuasi sesuai rencana. Saat ini, Xiao Hong juga sangat yakin bahwa selama Gao Zeji belum mati, bala bantuan tidak akan datang dengan mudah. Setelah Gao Zeji mati, Gao Longwen pasti akan melancarkan pengejaran gila-gilaan terhadap Xiao Hong dan yang lainnya atas nama balas dendam atas ayahnya. Setelah mengetahui perintah Xiao Hong, Flo tidak berani menunda lagi. Ia segera bergerak ke utara dari barat kota Fenjin, berusaha mendekati Xiao Hong secepat mungkin. Kapal Tyrannosaurus Rex dan 12 kapal Longspin yang terletak di laut pedalaman Risjian siap berangkat, dan yang kurang hanyalah Xiao Hong yang mengirimkan sinyal serangan dan koordinat serangan. Hanya sekitar 5 menit berlalu. Saat Flo dan Xiao Hong akhirnya bersatu kembali dan menuju utara, Gao Longwen di kuil Ogus adalah orang pertama yang mendengar berita terbasminya Gao Zeji. Bisa dibilang bohong jika mengatakan Gao Longwen sama sekali tidak merasa sedih setelah menerima kabar tersebut. Namun, saat ini, Gao Longwen lebih peduli untuk memperkuat posisinya sebisa mungkin. Sampaikan perintahku, 200.000 pasukan Jing Xianzu untuk memburu dan mencegat Xiao Hong, dan bersumpah untuk membalaskan dendam Pastor Gao Zeji. Gao Longwen, dengan air mata berlinang, mengeluarkan perintah itu dengan nada merdu melalui pola sihir komunikasi pendeta semu. Pada saat ini, Gao Longwen juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan posisi tawar, membalaskan dendam atas kematian, dan membasmi Xiao Hong di bawah komandonya sendiri. Dalam konsep bawaan Gao Xiangren, ini adalah pencapaian langka, dan juga dapat meletakkan dasar yang kokoh baginya untuk mendapatkan kualifikasi seorang pendeta. Secara logika, cara paling andal untuk mencegat Xiao Hong adalah dengan mengirim Huoran. Namun, Gao Longwen berubah pikiran dan raut wajahnya sedikit berubah, seolah-olah ia memikirkan sesuatu, tetapi tidak jadi. Huoran sekarang perlu mengendalikan pasukan negara Chonggao semaksimal mungkin, tetapi ia mengeluarkan perintah publik di depan seluruh pasukan, memerintahkan Yi Fengmo untuk memburu Xiao Hong dan membalaskan dendam sang pendeta. Selain itu, suatu rapat petinggi-petinggi harus segera diselenggarakan, dengan dihadiri oleh semua pejabat di atas pangkat gubernur dan perwira militer di atas pangkat jenderal. Tujuannya jelas. Namun,
Hanya setengah jam setelah Gao Longwen mengeluarkan serangkaian perintah, Huoran, yang memimpin pasukan berkekuatan 600.000 orang di wilayah selatan negara bagian Chonggao, mengetahui perintah Gao Longwen. Ekspresinya langsung berubah tegang, lalu ia menepuk pahanya keras-keras. Apa-apaan Gao Longwen? Huoran benar-benar mengeluarkan suara seperti itu, lalu segera memanggil Gao Longwen untuk meminta sesuatu. Ekspresinya sangat kusut dan serius. Komandan Huoran, ada apa? Setelah sambungan tersambung, Gao Longwen memasang ekspresi serius dan bertanya. Tuan Pendeta masa depan, bagaimana mungkin Anda mengeluarkan perintah seperti itu? Tahukah Anda betapa tidak bijaksananya hal ini? Setidaknya Anda harus membicarakannya dengan saya terlebih dahulu. Kata Huoran dengan ekspresi serius dan cemberut. Ada apa? Gao Longwen sedikit bingung. Bagaimana mungkin kau membiarkan Yi Fengmo mengejar dan membasmi Xiao Hong saat ini melakukan kesalahan kecil seperti itu? Tanya Huoran dengan nada bertanya. Bukankah lebih baik membiarkan dia dan Xiao Hong menderita kerugian bersama, dan jika dia meninggalkan kuil Ogus, itu akan menyelamatkan banyak masalah, kata Gao Longwen sedikit bingung. Apa yang kau katakan memang tidak salah, tapi itu hanya di permukaan. Kau memerintahkan Yi Fengmo untuk memburu Xiao Hong, yang niscaya telah menyerahkan kekuatan militer Hong Xinzu dan Jing Xianzu kepada Yi Fengmo. Jika Yi Fengmo berhasil memburunya, itu berarti ia telah berjasa besar dalam menumpas para bandit. Meskipun sebagian besar pujian akan diberikan kepadamu, jika kau ingin menangkapnya dalam waktu singkat, niscaya akan memberi kesan kepada semua orang bahwa kau meninggalkan keledai itu setelah ia memenuhi tujuannya. Jika perburuan gagal, ia bisa berbalik dan memimpin pasukan kedua negara untuk mengepung kota Shengzi dan kuil Ogus. Dengan melakukan ini, kau menyerahkan kekuatan militer kedua negara kepada Yi Fengmo dengan kedua tangan. Sekarang kau belum mendapatkan kartu tawar yang mutlak. Mengapa kau mengadakan pertemuan dengan para petinggi? Kau terlalu tidak sabar. Alis Huoran berkerut, dan ia berbicara kepada Gao Longwen kata demi kata. Ketika Gao Longwen mendengar ini, dia merasa ada benarnya, lalu dia cepat-cepat berkata, kalau begitu aku akan membiarkan Yi Fengmo kembali. Apakah menurutmu Yi Fengmo akan kembali dan kau sekarang seorang pendeta palsu? Gao Xiangzhen adalah negara yang paling berkuasa. Bagaimana mungkin dia bisa mengubah perintahnya setiap hari? Kesan apa yang akan ditinggalkan orang lain? Lanjut Huoran. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gao Longwen bingung dan bertanya pada Huoran. Cepat pergi, manfaatkan setiap momen yang ada, dan gunakan segala cara untuk menenangkan Gao Longting, atau bahkan melenyapkannya. Kata Huoran kepada Gao Longwen, merasa sedikit tak berdaya. Bersambung. Oh, Gao Longwen menjawab dan kemudian memutuskan komunikasi. Setelah itu, Gao Longwen mengambil pola sihir komunikasi pendeta semu dan mengerahkan 2.000 orang kepercayaannya yang ditempatkan di kuil Ogus. Ia memanggil Gao Longting dan memenjarakannya dengan wasiat pendeta semu. Jika Gao Longting mencoba melawan, ia bisa didakwa dengan kejahatan melawan Dewa Ogus dan dieksekusi di tempat. Huoran benar. Saat ini, sosok inti yang bisa mengancam Gao Longwen adalah Gao Longting. Yi Fengmo hanyalah tangan kanannya. Jika Gao Longting mati, tidak masuk akal bagi Yi Fengmo untuk bertindak gegabah lagi. Lagi pula, seluruh negara Gao Xiangzhen Yi mengakui keluarga Gao. Namun, ketika 2.000 orang kepercayaan yang dikirim oleh Gao Longwen mengepung kediaman Gao Longting sudah pergi. Wajah Gao Longwen berubah ketika mendengar berita itu. Jelas bahwa Gao Longting telah memperhitungkan langkah ini sebelumnya dan tampaknya telah menghindarinya. Tapi apakah ini hal yang baik atau buruk? Gao Longwen agak ragu saat ini. Meninggalkan kuil Ogus sepertinya sama saja dengan meninggalkan pusat kekuasaan kerajaan Gao Xiangzhen Yi. Seharusnya ini hal yang baik, tetapi Gao Longwen selalu punya firasat buruk. Melapor kepada pendeta semu, saya baru saja menerima kabar bahwa Gao Longting telah memasuki pangkalan militer No. 1 kerajaan Sangbang Zhenyi dengan kapal pengangkut pola sihir yang tidak terdaftar. Tepat pada saat ini, salah satu orang kepercayaan Gao Longwen tiba-tiba melapor kepada Gao Longwen. Apa mata Gao Longwen tak kuasa menahan diri untuk bergerak ketika mendengar laporan seperti itu. Sudah jelas posisi kerajaan Sangbang Zhenyi saat ini. Jika dia memaksa masuk untuk menangkap orang, konsekuensinya bisa dibayangkan. Itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap kerajaan Sangbang Zhenyi atas nama kerajaan Gao Xiangzhen Yi. Tidak peduli betapa bodohnya Gao Longwen, dia tahu kesenjangan antara kerajaan Gao Xiangzhen Yi dan kerajaan Sangbang Zhenyi. Ada berapa planet layak huni yang dimiliki kerajaan Gao Xiangzhen Yi? Hanya 2, tetapi kerajaan Sangbang Zhenyi memiliki ratusan. Bahkan di alam semesta harimau, kerajaan Sangbang Zhenyi adalah raksasa. Hanya butuh beberapa detik untuk menghancurkan negara Gao Xiangzhen.
Aku tidak menyangka tikus orang pembawa sial ini benar-benar menemukan tempat. Kita lihat saja berapa lama dia bisa tinggal di sana. Gao Longwen mengeluarkan beberapa patah kata dari sela-sela giginya. Namun, ketika berita ini sampai ke telinga Huoran, ia langsung ketakutan. Sebelumnya, ia curiga dengan garnisun tiba-tiba kerajaan Sangbang Zenyi, tetapi sekarang ia tampaknya mengerti segalanya. Garnisun itu adalah tempat perlindungan yang luar biasa bagi Gao Longting. Huoran tidak dapat menahan perasaan gelisah, karena pada saat ini, Huoran dapat merasakan bahwa setelah kematian Gao Zeji, tampaknya mustahil bagi Gao Xiangzhen Yiguo untuk mentransfer kekuasaan dengan lancar. Diperkirakan kerajaan Gao Xiangzhen Yi sedang kacau balau. Sepertinya pertarungan langsung akan segera dimulai. Sekarang satu-satunya harapan Huoran adalah Xiao Hong dapat melukai Yi Fengmo dengan serius ketika dia melarikan diri, tetapi kemungkinan ini terlalu rendah. Jangan bicara soal apakah Xiao Hong punya kekuatan untuk melawan seluruh negara yang hanya beranggotakan beberapa ratus orang. Kalaupun dia punya, akankah Xiao Hong, yang telah membasmi Gao Zeji dan merusak negara Gao Xiangzhen, terus berjuang? Kecuali jika terjadi keajaiban. Bantu aku menghubungkan video itu ke bagian utara prefektur Jingxian, perintah Huoran kepada asistennya, wajahnya memerah. Pada saat yang sama, setelah hampir 1 jam berjalan, Xiao Hong dan Flo memimpin pasukan tawanan dan legiun benang sari bunga dan dievakuasi ke suatu tempat yang berjarak hampir 200 km dari kota Fenjin. Di belakang Xiao Hong, di area kurang dari 1 km jauhnya, 100.000 prajurit Gao Xiang mengejarnya. Di belakang mereka ada Yi Fengmo. Namun, di sepanjang jalan, Legiun Huarui tidak menyadari adanya pola sihir interferensi ruang milik Lord Aeron. Kini, baik Flo maupun Yi Fengmo tidak dapat membuka celah ruang dan terpaksa melakukan pengejaran konvensional. Pasukan tawanan yang tersisa hanya berbalik arah dari waktu ke waktu untuk membasmi pasukan Gao Xiang yang lebih mengancam. Sedangkan Xiao Hong, ia sesekali melepaskan bongkahan batu nisan es yang besar sebagai penghalang untuk memblokir serangan, dan tidak memberikan perlawanan apapun terhadap pasukan di belakangnya. Di sisi lain, Yi Fengmo juga sama, tidak berani memburunya dengan kejam. Alasannya bukan hanya karena efektivitas tempur pasukan tawanan, tetapi juga karena Yi Fengmo dapat dengan jelas melihat Flo berada tepat di samping Xiao Hong. Kini, setelah hampir setahun masa pemulihan, kemampuan bertarung Flo telah pulih sepenuhnya. Jika mereka benar-benar harus bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan, Yi Fengmo mungkin tidak akan mampu membasmi Flo sendirian. Yang lebih penting, Yi Fengmo perlu menjaga kekuatannya. Orang yang paling sulit saat ini bukan lagi Xiao Hong, melainkan Gao Longwen dan Huoran. Skuadron tempur udara keempat Jingxianzu, segera berangkat dan lancarkan serangan udara ke Xiao Hong. Yi Fengmo, yang berbaris di ujung formasi besar itu, melihat Xiao Hong dan yang lainnya semakin menjauh, dan perlahan-lahan menjauh dari pasukan utama, tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan perintah seperti itu. Pada saat ini, Yi Fengmo juga punya pertanyaan lain mengapa Xiao Hong bergerak ke arah Laut Pedalaman Risjian. Mungkinkah mereka menyelinap masuk dari arah Laut Pedalaman Risjian ini? Tidak mungkin. Skuadron tempur udara keempat, yang menerima perintah dari Yi Fengmo, memiliki total 50 pesawat tempur berpola sihir. Tanpa ragu, mereka memasuki pesawat tempur berpola sihir di bawah pimpinan Komandan Skuadron Zhu Yongxin dan langsung menuju ke utara kota Fenjin. Mungkin kurang dari 20 menit telah berlalu, dan Xiao Hong dapat dengan jelas melihat di kejauhan, 50 pesawat tempur berpola sihir sedang membentuk barisan dan bergerak ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Tujuan mereka jelas. Tentu saja, jika di lain waktu, pasukan tawanan dengan lebih dari 60 pilot hebat dapat membasmi 50 petarung berpola sihir ini dalam satu putaran. Namun, konsekuensinya sekarang adalah selama periode pembersihan para petarung berpola sihir di langit, mereka akan terjebak dan terjerat oleh Yi Fengmo dan 100.000 prajurit Gao Xiang. Pada saat itu, pasti akan terjadi serangkaian pertempuran jarak dekat lagi, dan korban jiwa pun tak terelakkan. Terlebih lagi, mundur dengan utuh bukanlah tugas yang mudah lagi. Ini bukan bagian dari rencana Xiao Hong. Namun, Xiao Hong tidak perlu takut saat ini. Karena situasinya sudah seperti ini, tidak masalah jika kekuatan bawah laut Provinsi Langit terbongkar. Mendapatkan Gao Zeji sepadan. Dengan pemikiran ini, Xiao Hong telah mengeluarkan pola sihir komunikasi khusus dan langsung mengirimkan pesan yang telah diedit sebelumnya. Leknon, yang telah bersembunyi di pesisir Jingxianzu, dan seluruh awak kapal telah lama waspada. Melihat pesan yang dikirim oleh Xiao Hong, mereka kembali mengamati langit di dekat Xiao Hong dan mengunci lokasi spesifik dari 50 pesawat tempur berpola sihir tersebut.
Perintahkan ke-12 Longspin untuk mengunci target dan bersiap meluncurkan rudal pola sihir rotor. Leknon menatap titik merah di layar dan dengan tegas mengeluarkan perintah sedangkan untuk Tyrannosaurus Rex, segera isi rudal api dan tunggu perintah putra mahkota. Saat Leknon mengeluarkan serangkaian perintah, kapal selam berpola sihir Longspin yang mengelilingi Tyrannosaurus Rex dan Overlord di dalam air, silo rudal berpola sihir di atas semuanya terbuka, memperlihatkan rudal berpola sihir sepanjang 2 meter dengan hulu ledak berwarna merah darah, yang samar-samar memancarkan cahaya panjang. Kemudian mereka semua keluar dari silo rudal, dan setelah menembus air dan membuang mesin bawah air mereka, rudal-rudal berpola ajaib itu melesat lurus ke langit bagai anak panah, berbelok tegak lurus di langit, dan langsung menuju ke selatan. Total ada 50 rudal, dan mereka terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Di bagian selatan negara bagian Chonggao, Huoran secara alami dapat melihat dengan jelas melalui layar cahaya adegan Yi Fengmo menghabisi 50 prajurit berpola sihir. Namun, adegan seperti itu tidak membuat Huoran merasakan apapun. Lagi pula, siapapun yang tidak menghabisi prajurit berpola sihir saat ini akan menjadi orang bodoh. Yang membuat Huoran serius sekarang adalah Xiao Hong tidak berniat melawan Yi Fengmo sampai mati lagi. Dengan begitu, membiarkan pasukan Jing Xianzu tetap utuh pasti akan merugikan Gao Longwen naik tahta. Orang pembawa sial, Xiao Hong, bukankah kau sangat kuat? Bukankah kau dikenal karena kebrutalanmu? Kenapa kau bertingkah seperti pengecut saat ini? Huoran melihat adegan pelarian Xiao Hong yang memalukan di layar cahaya. Ekspresinya berubah dan penuh dengan kekejaman. Tidak ada seorang pun yang lebih tahu daripada Huoran bahwa di bawah serangkaian serangan Xiao Hong, badai kerajaan Gao Xiangzenyi akan datang, dan pemicu semua ini adalah Xiao Hong. Namun, tepat saat Huoran mengeluarkan suara marah seperti itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa di atas langit biru, 500 rudal permukaan ke udara tiba-tiba muncul dari utara ke selatan dengan kecepatan yang sangat cepat. Boom, boom, boom. Saat berikutnya, sambil menatap ke langit, 50 pesawat tempur yang awalnya bersiap menyerang Xiao Hong telah berubah menjadi 50 bola cahaya yang disertai raungan. 50 rudal berpola rotor sihir pendek menyapu langit cerah dalam sekejap, hanya menyisakan pecahan-pecahan tak berujung. Ini, Huoran, yang melihat pemandangan ini melalui layar cahaya, hanya mengeluarkan suara seperti itu, lalu dia terkejut di tempat, dengan ekspresi ganas membeku di wajahnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Huoran tak kuasa menahan diri untuk tidak mengucapkan suara itu lagi. Jika Xiao Hong secara pribadi bertindak untuk menghancurkan 50 pesawat tempur berpola sihir itu, Huoran tidak akan menganggapnya aneh sama sekali, tapi, itu kan rudal berpola sihir. Bagaimana mungkin hal seperti itu ada di Skyrim? Mustahil. Sama sekali mustahil. Huoran terus bergumam sendiri, wajahnya memucat. Sebagai panglima tertinggi, Huoran tentu tahu segalanya tentang rudal berpola ajaib. Ia tahu betul bahwa untuk dapat mengembangkan rudal berpola ajaib berpresisi tinggi seperti itu, dibutuhkan teknologi dan platform yang sangat kuat untuk mendukungnya. Namun, seperti yang kita semua tahu, Provinsi Langit disegel oleh Harrison, dan tubuh mekanik berpola sihir kerajaan Gao Xiangzenyi tidak dapat masuk, dan Provinsi Langit juga tidak dapat menggunakan tubuh mekanik berpola sihir tersebut. Namun, pemandangan di hadapannya telah membalikkan kognisi Huoran. Tak dapat dipungkiri, sejak kedatangan Xiao Hong, Provinsi Tianji telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Masalah pangan dan efektivitas tempur tentara telah sepenuhnya teratasi. Ini memang mengejutkan, tetapi tak seorang pun menyangka Provinsi Tianji akan berkembang seperti ini. Orang aneh macam apa Xiao Hong itu? Mungkinkah dia benar-benar reinkarnasi Harrison? Seru Huoran tak kuasa menahan diri. Bukan hanya Huoran, tetapi juga Yi Fengmo, yang berdiri di belakang para prajurit upeti, menatap bola cahaya yang terbentuk di langit dengan mata terbuka lebar. Ia merasakan hawa dingin di punggungnya. Saat ini, Yi Fengmo sepertinya mengerti di mana Xiao Hong telah menyusup ke kota Fenjin dan membasmi penguasa tertinggi kerajaan Gao Xiangzenyi. Itu adalah Lis Jianeihai. Namun, yang tak pernah dibayangkan Yi Fengmo adalah akan ada hari di Provinsi Langit di mana rudal berpola sihir akan digunakan untuk melawan jet tempur berpola sihir milik negara Gao Xiangzenyi. Hal ini terlalu tidak realistis. Anda tahu, di bawah segel Harrison, bagaimana mungkin bisa membuat badan mekanik berpola ajaib? Yang membuat punggung Yi Fengmo makin dingin adalah jika Xiao Hong benar-benar datang ke sini dari arah Laut Pedalaman Rizjian, maka itu niscaya akan membuktikan satu hal. Laut Pedalaman Rizjian, yang tidak ditaklukkan kerajaan Gao Xiangzenyi, sebenarnya ditaklukkan oleh tempat mekanis yang sangat terbelakang di Provinsi Langit. Aku sungguh tak percaya ini. Aku sungguh tak percaya Provinsi Tianji mampu mengembangkan sistem pertahanan udara sekuat itu.
Gumam Yi Fengmo dalam hati, lalu memberikan perintah lain skuadron tempur udara ke-9, ke-12, dan ke-15 Jingxianzu akan segera dikerahkan, menuju utara kota Fengjin dan selatan laut pedalaman Risjian. Saat Yi Fengmo mengeluarkan perintah lagi dengan sedikit keras kepala, 3 skuadron tempur udara dan 105 pesawat tempur pola sihir muncul lagi di langit tempat Xiao Hong dievakuasi setengah jam kemudian. Pada saat yang sama, melihat ke arah laut pedalaman Risjian, seperti biasa, ke-12 Long Ridges sekali lagi meluncurkan 150 rudal rotor berpola sihir. Keunggulan terbesar rudal berpola sihir ini adalah akurasi dan kecepatannya, tetapi kelemahannya adalah daya yang rendah. Namun, daya tersebut cukup untuk menghancurkan pesawat tempur berpola sihir, terutama pesawat tempur berpola sihir buatan kasar dari kerajaan Gao Xiangzenyi. Hampir segera setelah pesawat tempur pola ajaib Jingxianzu muncul di dekat Xiao Hong, 150 rudal pola ajaib langsung membombardir pesawat tempur pola ajaib Gao Xiangzenyi Guo. Ledakan, 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 ledakan. Setelah serangkaian ledakan, langit menjadi pemandangan kehancuran. Meskipun pilot dari Jingxianzu telah bersiap, 120 pesawat tempur pola ajaib tetap hancur di langit. Sebelum 30 pesawat tempur pola ajaib yang tersisa dapat menyesuaikan sudutnya, gelombang rudal pola ajaib rotor lainnya tiba, langsung menghancurkan 30 pesawat tempur pola ajaib yang tersisa. Dalam sekejap, bau anti-inflamasi di langit menjadi kuat, dan langit cerah tertutup kabut. Melihat pemandangan ini, Huoran dan Yi Fengmo tercengang. Mengalahkan 50 petarung pola sihir secara bersamaan sudah cukup mencengangkan, tetapi sekarang, mengalahkan 150 petarung secara bersamaan apa sebenarnya maksudnya sudah jelas. Artinya, Provinsi Langit tidak hanya memiliki rudal pola sihir anti pesawat, tetapi efektivitas tempurnya juga telah terbentuk, cukup untuk menantang Gao Xiangzenyi Guo. Dan ini baru permulaan. Setelah 10 menit berlari panik, Xiao Hong, memimpin pasukan tawanan dan legiun benang sari bunga, tiba di sebuah gunung rendah, kurang dari 1 kilometer dari laut pedalaman Risjian. Di seberang hutan yang jarang terlihat, terbentang garis pantai laut pedalaman Risjian. Ketika pasukan tahanan dan legiun benang sari bunga melintasi gunung dan bergegas menuju pantai, Xiao Hong perlahan berhenti di puncak gunung, sedikit menyesuaikan kerah dan tudungnya, lalu perlahan berbalik dan menghadapi pasukan Gao Xiang yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Sebuah massa hitam besar yang terdiri dari 100.000 orang bergegas menuju Xiao Hong melintasi padang rumput yang luas. Di sisi lain, Xiao Hong tampak damai, tanpa rasa dingin atau permusuhan di wajahnya. Ia hanya menatap diam-diam para prajurit Gao Xiang yang menyerbu ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Xiao Hong, apa kau pikir kau bisa kabur saat ini? Kau penjahat nomor 1 di kerajaan Gao Xiangzenyi, dan rakyat Gao Xiang tidak akan membiarkanmu pergi. Yi Fengmo, yang telah bergegas ke depan antrean, berkata kepada Xiao Hong dengan wajah garang. Melarikan diri tidak, aku di sini untuk menguburmu. Xiao Hong berdiri di puncak gunung setinggi 100 meter dengan kaki sedikit terbuka. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat jubah Xiao Hong dan rambut putih panjang di dahinya berkibar tertiup angin, seperti bendera dewa kematian. Melihat prajurit Gao Xiang di depannya berjarak kurang dari 500 meter, Xiao Hong perlahan menarik kembali semua pola pertempuran, lalu sedikit merentangkan tangannya ke kedua sisi, menundukkan kepalanya, dan mengaktifkan pola sihir komunikasi khusus di tangannya sedikit demi sedikit, mengirimkan pesan. Menabrak. Hampir beberapa detik setelah Xiao Hong mengirim pesan, melihat ke belakangnya, permukaan laut pedalaman Risjian yang tenang dan tak terbatas tiba-tiba meledak seperti panci. Rudal api sepanjang 10 meter mengaduk air laut dan melesat keluar dari permukaan laut. Jumlahnya lebih dari 1000. Pada saat ini, rudal-rudal api padat yang ditembakkan ke langit telah menjadi latar belakang Xiao Hong, dan Xiao Hong hanya berdiri di punggung bukit tanpa bergerak, tetapi sudut-sudut mulutnya sedikit melengkung menjadi lengkungan yang kejam, di belakangnya adalah lautan luas dan rudal-rudal berpola sihir yang megah. Saat berikutnya, rudal pola sihir yang luar biasa ini menggambar busur di atas kepala Xiao Hong, dan seperti hujan lebat, mereka langsung menghantam barisan prajurit Gao Xiang yang tak ada habisnya. Yi Fengmo tercengang melihat pemandangan seperti itu. Ini pertama kalinya ia melihat serangan rudal yang begitu mendebarkan. Di atas kepalanya, rudal-rudal berpola sihir yang menukik turun menutupi langit dan matahari. Jumlahnya yang sangat banyak sungguh mencekik. Bagaimana ini bisa terjadi? Yi Fengmo tak kuasa menahan diri untuk berseru sambil menatap Xiao Hong yang berdiri seperti patung di puncak gunung. Huoran, yang berada di negara bagian Chonggao, terpaku di tempat duduknya ketika melihat pemandangan ini. Mulutnya sedikit terbuka, dan matanya terbelalak lebar, menatap rudal berpola ajaib yang menakjubkan di atas kepala Xiao Hong.
Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dengan munculnya lebih dari 1000 rudal pola ajaib, seluruh langit menjadi redup. Jika rudal pola sihir rotor sudah membuat Huoran merasakan tingkat mesin pola sihir di Provinsi Langit, lalu apa buktinya sekarang? Artinya, tingkat mesin pola sihir di Provinsi Langit telah mencapai tingkat abnormal, dan permukaan laut yang bergemuruh seolah menunjukkan adanya sesuatu yang sangat misterius dan kuat di bawah air. Apa itu? Huoran tidak mungkin mengetahuinya. Adapun para prajurit Jing Xianzu, mereka menatap rudal-rudal berpola sihir yang membombardir mereka dengan ekspresi kosong. Dalam waktu singkat, mereka tidak dapat bereaksi sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Ledakan, 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 ledakan. Hanya dalam beberapa detik, satu demi satu rudal berpola sihir yang berjadewa dengan kecepatan tinggi meledak di antara barisan prajurit upeti. Dalam sekejap, gelombang kejut berwarna oranye merah dengan api bersuhu sangat tinggi menyebar satu demi satu. 500 meter di depan Xiao Hong, lautan api terbentuk oleh rudal berpola sihir, bagaikan neraka di bumi. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa saat ini, rerumputan hijau telah hangus menjadi abu, dan udara dipenuhi asap. Langit yang sebelumnya agak gelap, kini menjadi sangat terang di bawah cahaya yang menyilaukan. Bahkan membuat orang sulit membuka mata. Gelombang kejut suhu tinggi yang terjadi seketika dengan suhu beberapa ribu derajat hanya dapat mengubah para prajurit yang tidak siap menjadi abu. Dan ini masih jauh dari selesai. Bola-bola cahaya gelombang pertama rudal api belum sepenuhnya menghilang, dan gelombang kedua rudal pola sihir 10.000 bilah sekali lagi melesat keluar dari permukaan laut yang belum tenang, menggunakan metode pengeboman karpet untuk menutupi seluruh padang rumput yang luas. Saat rudal pola sihir 10.000 bilah meledak, bilah-bilah cahaya yang padat tiba-tiba meledak. Setiap rudal pola sihir ditembakkan secara bersamaan, dan prajurit Gauss yang biasa hampir tidak memiliki cara untuk menghindar. Satu-satunya hal yang dapat didengar dari mayat hangus di bawah bilah pedang yang berkilau itu adalah suara pemotongan dan suara dengungan akibat getaran udara. Segera setelah itu, terjadi gelombang ketiga serangan rudal berpola sihir berdaya ledak tinggi konvensional, dengan suara gemuruh dan memekakkan telinga. Setelah 3 gelombang rudal berpola sihir lebih dari 4.000 itu berlalu, Xiao Hong menatap ke depan, 100.000 prajurit yang datang untuk memberi penghormatan dengan momentum seperti itu telah menghilang. Yang tersisa hanyalah bumi hangus dengan asap biru mengepul, dan kawah-kawah bom raksasa berjadewa satu demi satu. Melihat sekeliling, tak terlihat ujung yang tersisa. Hijau yang sebelumnya telah berubah menjadi gumpalan hitam, dan bahkan tercium bau rambut terbakar di udara. Huoran melihat pemandangan ini melalui layar cahaya, dan setetes keringat perlahan mengalir dari dahinya ke dagu, lalu menetes ke meja logam. Saat ini, bahkan Huoran sendiri tidak tahu suasana hatinya seperti apa. Awalnya, menurut pikirannya, Jing Xianzu tiba-tiba kehilangan 100.000 pasukan, dan Yi Fengmo terluka parah. Seharusnya ia senang, tetapi saat ini, Huoran tidak bisa senang apapun yang terjadi. Ia menatap layar cahaya di depannya, dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Kekuatan tembakan yang begitu dahsyat, mampu menghancurkan 100.000 pasukan dalam waktu kurang dari 2 menit, apa sebenarnya maksudnya Provinsi Tianji tidak lagi semudah dulu. Beberapa negara bagian seperti Nobel, Prosperous, dan Jingxian tidak akan lagi dapat menemukan kedamaian, sepenuhnya terpapar kekuatan tembakan Xiao Hong. Bahkan Huoran telah mengantisipasi bahwa Provinsi Langit mempunyai kekuatan seperti itu sejak lama, tetapi dia menahannya, mencoba memainkan permainan jangka panjang dan langsung menghancurkan Gao Zeji, penguasa tertinggi negara Gao Xiangzenyi. Dengan serangkaian pikiran ini, Huoran merasakan hawa dingin di hatinya. Setelah 3 putaran serangan gila ini, Yi Fengmo adalah satu-satunya yang selamat. Saat ini, ia berdiri di bumi yang hangus, memegang perisai pelindung berpola sihir dengan satu tangan, yang penuh retakan. Yi Fengmo hanya berdiri di sana dengan tenang, menatap Xiao Hong yang berdiri di puncak gunung, tak bergerak, matanya dipenuhi keterkejutan dan sedikit ketakutan. Tak ada lagi makhluk hidup di depan maupun di belakangnya. Dalam 2 menit, 100.000 prajurit upeti diratakan seperti mayat. Hanya bumi hangus yang masih memancarkan gelombang panas. Saat ini, Yi Fengmo merasa otaknya kosong dan hampir stagnan. Hanya wajahnya yang pucat pasi yang diam-diam menceritakan semuanya. Ia tak pernah menyangka di bawah kepemimpinan Xiao Hong, Provinsi Tianji akan menjadi begitu mengerikan. Ras Lord Daeron tampaknya bangkit sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Xiao Hong, yang berdiri di puncak gunung, melirik Yi Fengmo tanpa berkata apa-apa. Tatapannya yang tenang membuat orang-orang merasa waspada. Kemudian Xiao Hong merapikan kembali jubah perangnya yang pangkemping, menepuk-nepuk debu di tubuhnya,
lalu perlahan berbalik dan berjalan menuju ke arah Laut Rizjiane selangkah demi selangkah tanpa menimbulkan suara apapun. Pada saat ini, kemenangan atau kekalahan sudah jelas, tidak perlu kata-kata lagi. Xiao Hong sendiri tidak berniat membasmi Yi Fengmo. Bukankah lebih baik menyimpannya untuk melawan Huoran dan membiarkan kerajaan Gao Xiangzhenyi hancur karena perselisihan internal? Pada saat yang sama, Tyrannosaurus Rex dan Tyrannosaurus air juga muncul sedikit dari air, hanya memperlihatkan beberapa lubang, dan pasukan tahanan dan legiun stamen memasuki mereka dengan ringan dan cepat. Hanya 10 menit berlalu, dan pasukan tahanan dan legiun benang sari bunga telah sepenuhnya kembali ke kapal selam masing-masing. Berdiri di tepi pantai, Xiao Hong menoleh lagi dan melihat ke arah Jing Xianzu. Ia kemudian membentangkan sayap ajaibnya dan langsung memasuki Tyrannosaurus Rex. Kemudian palka perlahan menutup, dan Tyrannosaurus Rex dan Tyrannosaurus air sekali lagi tenggelam di bawah permukaan air. Kemudian mereka berbalik dan berlayar menuju Provinsi Langit. Kecepatannya tidak cepat karena saat ini, tidak ada yang bisa mengancam mereka. Saat Xiao Hong sekali lagi memasuki ruang komando Tyrannosaurus Rex, ia melihat kru di dalamnya gempar. Semua anggota kru tak kuasa menahan diri untuk berteriak kegirangan. Ini benar-benar pembasmian yang sempurna. Tidak ada seorang pun di Provinsi Tianji yang tewas, dan hanya belasan orang yang mengalami luka ringan. Di sisi lain, di kerajaan Gao Xiangzhenyi, penguasa tertinggi Gao Zeji terbasmi dan jasadnya dicabik-cabik. Bagus sekali, Leknon. Xiao Hong menghampiri Leknon, memeluknya lembut, dan berkata sambil tersenyum tipis. Saya hanya menjalankan tugas saya, Pak, jawab Leknon dengan suara rendah. Meskipun matanya penuh kegembiraan, ia tidak kehilangan akal sehatnya. Ini juga kualitas yang harus dimiliki seorang kapten. Ia adalah otak dari seluruh kapal selam dan harus selalu menjaga ketenangan seminimal mungkin. Setelah perayaan singkat, Xiao Hong kembali ke kursinya di sudut dan memanggil Flamingo. Hai, Tuan Kepala Daerah, apa kabar? Setelah kontak terjalin, Flamingo bertanya dengan khawatir. Namun, ketika melihat Xiao Hong muncul di Tyrannosaurus Rex dengan selamat, Flamingo akhirnya menghela napas lega. Xiao Hong baik-baik saja dan semuanya baik-baik saja. Selesai dengan sempurna, Xiao Hong tersenyum tipis pada Flamingo dan menjawab dengan lembut. Flamingo, di sisi lain, awalnya tertegun mendengar Xiao Hong mengatakan itu. Lalu ia tersenyum gembira dan mengepalkan tinjunya sedikit. Arti dari berita ini sudah jelas. Kerajaan Gao Xiangzhenyi akan mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, jika Provinsi Tianji lengah atau mengendurkan kewaspadaannya, itu akan menjadi kesalahan besar. Sekarang, Flamingo, kuperintahkan kau. Ketujuh dermaga harus dioperasikan kembali. Manfaatkan setiap kesempatan untuk melanjutkan pembangunan kapal selam pola ajaib. Satu kapal selam Tyrannosaurus Rex dan 12 kapal selam Longspin akan semakin memperluas keunggulan absolut kita di Laut Pedalaman Rizjian. Ekspresi Xiao Hong berubah sedikit lebih serius saat ia memberi perintah kepada Flamingo. Dimengerti, aku akan segera melakukannya. Flamingo menjawab dengan tenang. Flamingo sendiri juga sangat yakin bahwa kekuatan bawah laut Provinsi Langit telah terekspos sebelumnya. Negara Gao Xiangzhenyi pasti akan mempermasalahkannya dan semakin membendung Laut Pedalaman Rizjia. Jika Skyrim ingin mempertahankan keunggulannya atas Laut Rizgan, ia harus memperkuat dirinya. Setelah itu, Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi. Ia memutus komunikasinya sendiri dan sekali lagi memandang keluar jendela, jauh ke dalam wilayah laut dalam Laut Pedalaman Rizjian. Awan gelap kembali menyelimuti Laut Pedalaman Rizjian, dan permukaan laut sudah sangat tinggi. Namun, Tyrannosaurus Rex yang besar dan Tyrannosaurus air masih berlayar dengan mantap di laut dalam di bawah pengawalan Longspin. Pada saat yang sama, di kuil Ogus kota Shengxi, seluruh kerajaan Gao Xiangzhenyi dilanda duka mendalam setelah menerima berita pembasmian Gao Zeji, terutama rakyat jelata Gao Xiang yang memukul dada dan menghentakkan kaki, meratap dengan keras. Kematian hampir menjadi akhir dari segalanya. Dapat dikatakan bahwa dari masa kanak-kanak hingga dewasa, di bawah didikan khusus kerajaan Gao Xiangzhenyi, di hati setiap rakyat jelata, Gao Zeji adalah satu-satunya sumber penghidupan spiritual. Saat ini, Gao Zeji sudah meninggal. Adapun para gubernur dan perwira militer yang memasuki kuil Ogus, meskipun mereka juga memasang wajah sedih, hati mereka sangat gelisah. Dengan wafatnya Gao Zeji, tulang punggung kerajaan Gao Xiangzhenyi pun sirna. Tidak ada yang tahu kemana kerajaan Gao Xiangzhenyi akan pergi selanjutnya. Terutama di antara orang-orang ini, kebanyakan dari mereka memiliki kecenderungan. Ada yang berpihak pada Gao Longwen dan Huoran, dan ada pula yang berpihak pada Gao Longting dan Yi Fengmo.
Perjuangan terbuka dan rahasia yang terjadi selanjutnya tak terelakkan. Karena perbedaan waktu, saat itu baru pukul 10 pagi di kota Shengxi. Aula pemerintahan ilahi yang besar sudah penuh, kecuali Gao Longting, Huo Ran, dan Yi Fengmo. Saat ini, Gao Longting masih berada di pangkalan militer kerajaan Sangbang Zenyi, terus-menerus menghubungi Zhang Sangjun. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dari Zhang Sangjun. Pukul 10.30, Gao Longwen, mengenakan jubah hitam dengan selempang putih di bahu kanannya, perlahan muncul di podium besar. Matanya agak merah. Berjalan perlahan ke sisi kursi utama aula pemerintahan ilahi, Gao Longwen berkata dengan suara yang sangat penuh belas kasih beberapa jam yang lalu, ayahku sayangnya terbasmi. Pembasminya adalah Ibel Xiao Hong. Setelah mengatakan ini, menatap wajah Gao Longwen lagi, dua garis air mata sudah mengalir. Di sisi lain, para pejabat tinggi negara bagian Gaoxiang Zenyi yang masih duduk di tempat masing-masing juga berdiri, melepas topi, dan mengheningkan cipta. Beberapa gubernur bahkan meneteskan air mata duka. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kepercayaan Gao Zeji sendiri. Tanpa bantuan Gao Zeji, era mereka pasti sudah berakhir. Adapun gubernur-gubernur lainnya, meski mereka menundukkan kepala dalam diam, mereka semua mempunyai motif tersembunyi masing-masing. Tentu saja, 2/3 gubernur masih mendukung Gao Longwen. Ini adalah fondasi yang diletakkan Gao Longwen di bawah arahan Huo Ran. Lagi pula, wajar saja jika seorang pendeta meninggal dunia, maka pendeta semua akan mengambil alih. Namun, sulit dikatakan tentang militer, karena masih banyak orang yang mendukung Gao Longting. Menurut hukum negara Gaoxiang Zenyi, ketika seorang pendeta berhalangan hadir atau tidak dapat lagi menjalankan haknya, ia akan digantikan oleh seorang pendeta pengganti. Negara ini tidak dapat hidup tanpa seorang raja bahkan sehari pun. Oleh karena itu, saya ingin menjalankan hak-hak pendeta di sini untuk sementara. Saya ingin tahu apakah ada di sini yang punya pendapat. Gao Longwen mengucapkan kata demi kata, kata-katanya cukup lembut, terutama kata sementara. Menurut tradisi baik negara Gaoxiang Zen, hampir tidak ada perbedaan antara menjadi pendeta sementara dan memperoleh kualifikasi pendeta. Dan kata-kata ini juga diajarkan oleh Huo Ran secara lisan. Saat itu, penonton terdiam. Semua orang saling berpandangan. Semua orang tahu pepatah burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan ditembak. Bahkan mereka yang tidak menyukai Gao Longwen pun tidak berani bertindak gegabah. Diam adalah satu-satunya jalan keluar. Melihat pemandangan ini, Gao Longwen langsung gembira. Jelas bahwa kekuatan yang telah ia kembangkan dengan saksama sebelumnya akhirnya berperan saat ini. Kini setelah Gao Longting lolos, ia menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas kuil Og. Tentu saja, inilah pemandangan yang ingin dilihat Gao Longting. Karena tidak ada yang keberatan, maka disetujui dengan suara bulat. Meskipun hatinya gembira, raut wajah Gao Longwen tetap sangat serius. Para hadirin terdiam, kesedihan mereka sebelumnya hampir sepenuhnya sirna. Mereka tahu betul bahwa Yi Fengmo masih berada di prefektur Jingxian, dan Gao Longting berada di markas besar negara bagian Sangbang Zenyi. Mungkinkah kedua orang ini menyaksikan Gao Longwen memonopoli kekuasaan lalu berbalik melawan mereka? Mustahil. Huo Ran, yang berada di bagian selatan negara bagian Chonggao, tentu saja dapat melihat setiap gerakan di seluruh kuil pemerintahan ilahi. Ekspresinya sangat serius, karena situasi saat ini sulit diprediksi. Lagi pula, Yi Fengmo dan Gao Longting belum memulai serangan. Huo Ran juga sangat yakin bahwa kedua orang itu pasti tidak siap dan hanya duduk di sana menunggu ajal. Menatap Gao Longwen lagi, saat ini, ia perlahan-lahan tiba di kursi utama. Seluruh kursi terbuat dari emas murni, sangat mewah, dan juga melambangkan kekuatan tertinggi kerajaan Gaoxiang Zenyi. Mengangkat kelopak matanya dan melirik ke sekeliling, Gao Longwen perlahan duduk di kursi utama, jantungnya berdetak kencang dan dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Namun, jika dia ingin mengamankan posisi pendeta, ada dua orang yang harus disingkirkan, yaitu Gao Longting dan Yi Fengmo. Hari ini adalah hari ketika Pastor Gao Zeji dibasmi. Seluruh rakyat kerajaan Gaoxiang Zenyi sangat berduka, dan kami hanya bisa berada di sini untuk mengenang Pastor Gao Zeji. Tapi ada dua orang, mengapa mereka tidak datang? Di mana Gao Longting dan Yi Fengmo sekarang? Gao Longwen, yang duduk di kursi utama, tiba-tiba meninggikan suaranya dan bertanya. Mendengar suara Gao Longwen yang tiba-tiba melengking, seluruh kuil pemerintahan ilahi tiba-tiba menjadi sangat muram. Tak seorang pun bersuara. Mereka juga tahu betul bahwa dengan keluarnya kata-kata Gao Longwen, kekacauan tampaknya akan segera dimulai. Di sisi lain,
Huoran di bagian selatan negara bagian Chonggao mengerutkan kening ketika mendengar apa yang dikatakan Gao Longwen. Rangkaian kata sebelumnya diajarkan oleh Huoran, tetapi kalimat ini jelas tidak. Ia tidak pernah menyangka Gao Longwen akan begitu tidak sabar. Hal yang paling mendesak sekarang adalah merebut kekuasaan saat ini, daripada mengejar kesuksesan cepat dan mencari perselisihan. Tahu panas tidak bisa dimakan terburu-buru. Namun, tepat saat Huoran sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba, Huoran dan semua orang di Aula Pemerintahan Ilahi dapat dengan jelas melihat celah spasial yang perlahan terbentuk di dalam Aula Pemerintahan Ilahi. Bersambung. Hampir ketika celah angkasa terbentuk sepenuhnya, Gao Longting dan Yi Fengmo perlahan berjalan keluar dan sedikit demi sedikit tiba di sudut kuil Pemerintahan Ilahi. Pada saat ini, ekspresi Gao Longting dan Yi Fengmo menjadi sangat serius, dan mata mereka dipenuhi dengan permusuhan. Melihat kemunculan Gao Longting dan Yi Fengmo, Huoran tak berani menunda. Ia memerintahkan 600.000 pasukan dari negara bagian Chonggao untuk masuk dan bersiaga. Pada saat yang sama, Huoran membuka celah ruang dan muncul di kuil Pemerintahan Ilahi, berdiri di samping Gao Longwen. Melihat keempat orang ini muncul di kuil Pemerintahan Ilahi secara bersamaan, suasana di seluruh kuil Pemerintahan Ilahi hampir membeku. Keempat orang ini bisa dikatakan sebagai empat orang terkuat di negeri Gao Xiangzhenyi, kecuali Gao Zeji. Sekarang Gao Zeji telah tiada. Apa yang terjadi selanjutnya? Pada saat yang sama, hampir semua petugas yang hadir meletakkan tangan mereka di kantong pola ajaib, dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Berapa banyak dari mereka yang vegetarian? Semua orang memperhatikan situasi. Gao Longting, aku tidak menyangka kau berani kembali. Seseorang, kemarilah. Gao Longting telah mengabaikan tugasnya, tangkap dia. Yi Fengmo tidak dalam posisi yang tepat untuk memburu Xiao Hong, dan sengaja membiarkan Xiao Hong pergi. Tangkap dia juga. Gao Longwen melotot dan memerintahkan dengan keras. Dalam sekejap, 7 atau 8 penjaga di kuil Pemerintahan Ilahi semuanya berlari menuju Gao Longting. Sebaliknya, Gao Longting dan Yi Fengmo hanya tersenyum dingin. Apa menurutmu kita terjebak dengan datang ke sini? Yi Fengmo melirik Gao Longwen dan Huoran, lalu langsung mengaktifkan pola sihir komunikasi di tangannya untuk mengirim pesan. Saat berikutnya, melihat keluar pintu kuil Pemerintahan Ilahi, 1000 tentara bergegas keluar, mengaktifkan pola perang dan membidik langsung ke Gao Longwen dan Huoran. Begini, aku sudah menguasai 6 dari 8 divisi di dekat kota Shengxi. Tidak akan mudah jika mereka ingin menyentuh kita, kata Gao Longting dengan wajah dingin. Terus kenapa, lanjut Huoran, lalu mengangkat tangannya sedikit. Ia menatap lebih dari 50 perwira di antara hadirin, yang sudah berdiri dan mengaktifkan pola pertempuran. Pada saat yang sama, sekelompok tentara lain menyerbu masuk dari luar pintu, juga lebih dari 1000 orang. Kuil para dewa yang besar sudah penuh sesak. Aku diam-diam memindahkan 10.000 orang dari negara bagian Chonggao sejak lama hanya untuk mencegah kecelakaan. Kau pengkhianat negara Gao Xiangzhen. Apa kau ingin menyinggung martabat Pastor Gao Longwen? Tanya Huoran dengan tatapan dingin. Tak dapat dipungkiri, dalam situasi seperti itu, Gao Longwen dan Gao Longting, serta Huoran dan Yi Fengmo, telah benar-benar menghancurkan wajah mereka. Demi kekuatan tertinggi sang pendeta, godaan semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh orang biasa, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Gao Longwen, Huoran, aku tak percaya kalian begitu berani menyatakan diri sebagai pendeta tanpa izin. Apa ada pemungutan suara? Pada saat ini, suara yang sangat dalam tiba-tiba datang dari celah angkasa di belakang Yi Fengmo, yang kaya dan menindas. Kemudian, seseorang perlahan keluar dari celah angkasa. Ia tidak tinggi, sekitar 1,7 meter, dengan wajah agak merah dan rambut beruban. Ia mengenakan pakaian kasual longgar. Huoran tak kuasa menahan diri untuk sedikit melebarkan matanya saat melihat pria ini. Pria ini tak lain adalah jenderal pertama dan terkuat Zhang Sangjun, Fan Jiaxi. Dengan kekuatan seorang pengendali jiwa level 3, ia pada dasarnya adalah tangan kanan Zhang Sangjun. Ia tidak memiliki pangkat militer di kerajaan Sangbang Zhenyi. Dari segi kekuatan, ia sepenuhnya setara dengan Zhang Sangjun. Hanya karena Zhang Sangjun telah berjasa padanya, ia bersedia berada setengah pangkat di bawahnya. Kehadirannya seringkali mewakili kehadiran Zhang Sangjun. Demikian pula, Fan Gaxi juga merupakan murid Manhattan, Paus Agung dari Red Rites Union dan salah satu dari 6 pengendali Langit Agung. Fan Jiaxi, kau, melihat Fan Jiaxi, Huoran akhirnya menunjukkan rasa takut. Ia merasa tidak enak ketika kerajaan Sangbang Zhenyi menempatkan pasukan di sini sebelumnya, tetapi ia tidak menyangka kerajaan Sangbang Zhenyi benar-benar akan mengirim Fan Jiaxi.
Jelas sekali mereka ingin mengganggu kerajaan Gao Xiang Zhenyi dan memulai perang. Belum lagi kekuatan Fan Jiaxi, fakta bahwa ia adalah anggota kerajaan Sangbang Zhenyi saja sudah cukup. Begitu ia bertindak, itu berarti ia harus memutuskan hubungan dengan kerajaan Sangbang Zhenyi dan menyatakan perang. Ini niscaya akan menjadi bencana besar bagi kerajaan Gao Xiang Zhenyi. Aku hanya datang untuk melihat-lihat. Huoran, jangan gugup. Tujuan kita adalah mencari keadilan. Gao Longwen hanya bersikeras untuk bertindak sesuka hatinya dan ingin menjadi pendeta tanpa hak pilih. Itu agak melanggar aturan. Fan Jiaxi perlahan berdiri di depan Gao Longwen, dengan tangan sedikit di belakang punggungnya, wajahnya tenang dan tatapannya tajam. Namun, tepat saat Fan Jiaxi melangkah maju, ia dapat melihat dengan jelas melalui jendela atap kuil pemerintahan ilahi bahwa di atas kuil Ogus, tampak 8 kapal pengangkut pasukan kerajaan Sangbang Zhenyi, besar dan kecil. Kemudian, para prajurit Sangbang yang berjajar rapi turun dari langit dan muncul di setiap sudut kuil Ogus. Mereka memiliki pola pertempuran yang canggih, terlatih dengan baik, dan masing-masing bertubuh tegap. Dilihat dari penampilannya, mereka lebih besar satu ukuran daripada para prajurit Gao Xiang. Kami baru saja melakukan pemungutan suara. Gao Longwen tentu tahu dari mana Fan Jiaxi berasal, tetapi ia masih berbicara dengan gugup, kulit kepalanya terasa tegang dan tenggorokannya kering. Tidak masuk hitungan, ayo coba lagi. Ekspresi Fan Jiaxi tetap tidak berubah, dan ia berbicara dengan keras. Ia tampak tenang, tetapi sebenarnya ia tangguh. Saya akan memimpin rapat sekarang. Mari kita memilih dengan mengangkat tangan. Jika Anda mendukung Gao Longwen, silakan angkat tangan. Selama lebih dari separuh suara diberikan, Gao Longwen akan menjadi pendeta. Jika kurang dari separuh suara diberikan, berarti Gao Longwen tidak memenuhi syarat untuk menjadi pendeta, dan Gao Longting akan mengambil alih, kata Fan Jiaxi dengan tatapan yang tidak memihak dan jujur. Menengok ke arah hadirin sekali lagi, semua orang saling berpandangan, dan tidaklah benar untuk mengangkat tangan, juga tidaklah benar untuk tidak mengangkat tangan. Akan tetapi, meski begitu, beberapa pengikut setia Gao Longwen masih mengangkat tangan, mungkin kurang dari 100 orang. Akan tetapi, tepat saat orang-orang ini mengangkat tangan, Fan Jiaxi sudah mengangkat tangannya sedikit. Tiup, tiup, tiup. Hampir pada saat Fangas mengangkat tangannya sedikit, sebelum semua orang dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi, mereka hanya mendengar suara daging yang tertusuk. Saat berikutnya, melihat mereka yang mengangkat tangan, lubang darah setebal paku muncul di leher mereka, lalu mereka mati di tempat duduk, dengan tangan terangkat sedikit terkulai. Pemandangan itu membuat semua orang yang hadir terkesiap kaget, dan ketakutan tak berujung terungkap di mata mereka. Hatiku makin bergetar. Gao Longwen dan bahkan Huoran, yang berdiri di samping, tak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan bibir mereka ketika melihat pemandangan ini, dan mereka merasa ada sesuatu yang salah. Gao Longwen, khususnya, hampir pingsan. Ia tak pernah menyangka Gao Longting bisa begitu telak menaklukkan kerajaan Sangbang Zhenyi di balik layar. Ada yang angkat tangan Fan Jiaxi menatap sedikit ke depan dan berkata lembut, meski dengan senyum tipis di wajahnya. Siapa yang berani angkat tangan sekarang itu sama saja dengan mencari kematian. Tak seorang pun berani mengatakan apapun yang menentang Fan Jiaxi. Satu-satunya pilihan adalah diam. Pada saat yang sama, prajurit Sangbang di luar pintu sudah masuk, dan kemudian tanpa ragu-ragu, mereka menaklukkan anak buah Gao Longwen dan mengeksekusi para pemberontak di tempat. Fan Jiaxi menutup mata terhadap hal ini, seolah-olah hal seperti itu tidak pernah terjadi sama sekali. Karena tidak ada yang mengangkat tangan, itu berarti tidak ada yang mendukung Gao Longwen menjadi pendeta. Oleh karena itu, saya menyatakan Gao Longting sebagai pendeta penerus. Dan, Gao Longwen, bagaimana Anda memimpin pasukan ketika Gao Zeji dalam bahaya? Saya curiga Anda berkolusi dengan musuh di Provinsi Tianji dan bersekongkol dengan Xiao Hong untuk membasmi ayah Anda. Ini benar-benar pengkhianatan dan Anda harus dieksekusi. Berjalan, sebelum Fan Jiaxi dapat menyelesaikan sisa kata-katanya, Huoran telah meraih tangan Gao Longwen, dan dengan lompatan keyakinan, dia memasuki celah ruang yang telah dibukanya sebelumnya dan melarikan diri. Setelah kembali ke negara Chonggao, Huoran segera mengeluarkan perintah bahwa Gao Longting telah mencuri kekuasaan seorang pendeta dan melakukan pengkhianatan, dan negara Chonggao siap berperang kapan saja. Namun, kurang dari 3 jam setelah Huoran mengeluarkan perintah, lebih dari 100 kapal perang berpola sihir kerajaan Sangbang Zhenyi perlahan muncul di langit di atas negara bagian Chonggao. Kemudian, pasukan Sangbang yang tak terhitung jumlahnya diturunkan dari kapal pengangkut pasukan berpola sihir ke negara bagian Chonggao dan langsung menyerang pos komando Huoran dan Gao Longwen.
Pada saat yang sama, Gao Longting, yang baru saja mengambil alih kekuasaan para pendeta, secara pribadi memimpin pasukan sebanyak 500.000 untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara bagian Chonggao. Hanya dalam waktu kurang dari setengah hari, kerajaan Gao Xiangzenyi terjerumus dalam perang saudara yang brutal. Mantan rekan seperjuangan telah menjadi musuh bagi kubu masing-masing. Api dan asap perang langsung memenuhi area pertemuan Hong Xinzu dan Chonggaozu, dan pasukan Gao Xiang menderita banyak korban. Xiao Hong, yang sedang dalam perjalanan pulang, tentu saja dapat melihat pemandangan seperti itu melalui pola sihir pengumpul sinyal yang telah ia susun sebelumnya dan pola sihir pengintip yang telah ia kirimkan. Di tengah malam yang gelap, negara bagian Chonggao dan negara bagian Hongxin sudah berada di tengah perang. Di antara mereka terdapat sejumlah besar prajurit dari kerajaan Sangbang Zenyi, yang efektivitas tempurnya berkali-kali lipat lebih kuat daripada prajurit Gao Xiang yang kurus dan layu. Para prajurit tawanan di ruang komando, serta awak kapal lainnya, tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan dan bersorak ketika melihat situasi saling serang di depan mereka. Rasanya sungguh memuaskan. Aku tak percaya apa yang dikatakan bos menjadi kenyataan. Benar saja, dalam waktu singkat, pertikaian internal pecah di kerajaan Gao Xiangzenyi. Sepertinya cukup sengit. Berapa banyak orang yang akan mati kali ini haha. Scarface menatap layar yang terang benderang dengan wajah penuh rasa bangga. Yang lain juga setuju. Sebaliknya, Xiao Hong menatap layar yang terang benderang itu dengan ekspresi yang sangat tenang, tanpa kegembiraan atau kegembiraan. Bahkan dalam ketenangan ini, ada sedikit kekhawatiran. Aku mengantuk. Aku mau tidur sekarang. Setelah memperhatikan sebentar, Xiao Hong perlahan berdiri dan berjalan keluar dari ruang komando. Bos, tidakkah Anda ingin melihat siapa yang menang? Tanya Tinan. Tidak ada ketegangan lagi. Xiao Hong mengucapkan kata-kata itu dan berjalan keluar dari ruang komando. Masih ada sedikit kekhawatiran di matanya, membuat orang-orang merasa bahwa dialah yang merencanakan pertikaian internal super di kerajaan Gao Xiangzenyi. Karena Xiao Hong tahu betul dalam hatinya bahwa ujian ras Lord Daeron baru saja dimulai. Begitu saja, malam yang gila berlalu dengan cepat. Setelah semalaman pertempuran sengit, dengan kerjasama yang kuat dari kerajaan Sangbang Zenyi, Chonggaozu, yang dikenal sebagai daerah pertama kerajaan Gao Xiangzenyi, menderita kerugian besar, kekuatan militernya berkurang setengahnya dan tentaranya kalah total. Daerah yang paling bermasalah di Provinsi Tianji dipecahkan oleh Gao Xiangzenyi Guo sendiri. Kali ini, akibat konflik perebutan kekuasaan, total 600.000 prajurit Gao Xiang terbasmi. Adapun Gao Longwen dan Huoran, mereka telah ditangkap hidup-hidup. Dengan dukungan kuat dari kerajaan Sangbang Zenyi, Gao Longting berhasil naik tahta dan menjadi pendeta lain di kerajaan Gao Xiangzenyi. Selain itu, dengan situasi di Provinsi Chonggao yang telah teratasi dan penangkapan Gao Longwen serta Huoran, posisi Gao Longting menjadi cukup stabil. Tentu saja, penduduk Gao Xiang tidak akan pernah tahu detail menariknya. Satu-satunya yang mereka tahu adalah Gao Longwen berkolusi dengan musuh di Provinsi Tianji dan berkonspirasi untuk membasmi ayahnya. Gao Longting maju untuk membalaskan dendam ayahnya dan dengan sendirinya menjadi pendeta. Platform informasi resmi negara bagian Gao Xiangzenyi juga tak henti-hentinya memuji Gao Longting, menggambarkannya sebagai sosok yang sangat berbakat dan luar biasa. Sedangkan Gao Longwen, ia telah terkenal selama ribuan tahun. Pada saat ini, Gao Xiangzenyi Guo sedang mengadakan pemakaman kenegaraan untuk Gao Zeji, dan seluruh negeri dilanda kesedihan yang tak berujung. Kemakmuran negara bagian Chonggao yang dulu tak ada lagi dan hampir menjadi negara mati. Dalam konflik tadi malam, negara bagian Chonggao seakan telah menjadi masa lalu. Pada saat yang sama, Tyrannosaurus Rex yang ditunggangi Xiao Hong telah tiba di pangkalan Angkatan Laut dan perlahan-lahan berlabuh di saluran bawah laut. Setelah meninggalkan Tyrannosaurus Rex, Xiao Hong tidak berhenti terlalu lama, tetapi langsung pergi ke istana bersama Flo. Di Aula Raja David, Tess telah kembali untuk melapor, dan para ksatria pemakaman lainnya telah tiba. Meskipun kerajaan Gao Xiangzenyi telah mengadakan pemakaman kenegaraan untuk Gao Zeji, berita tersebut belum sampai ke Provinsi Langit. Informasi yang diperoleh Loris dan yang lainnya terbatas pada fakta bahwa terdapat baku tembak sengit antara negara Sublime dan negara Hati Merah karena alasan yang tidak diketahui, dan itu saja. Saya merasa serangan negara agung di Provinsi Langit kemarin agak aneh, dan apa yang dikatakan Xiao Hong memang benar. Mereka membombardir tepi Provinsi Langit selama setengah jam, lalu mengungsi dengan panik. Dari awal hingga akhir, front pertahanan Rima tidak melancarkan serangan balasan apapun. Tess melaporkan. Mendengar ini, semua orang yang hadir tampak bingung. Sejak kemarin,
Gao Xiangzhen Yiguo telah melakukan sesuatu yang salah. Tindakannya aneh dan tidak dapat dipahami. Hal ini bahkan lebih terasa di Kabupaten Kaspian. Xiao Hong tidak dapat dihubungi, dan para pengawas yang bertugas tetap diam dan tidak tahu apa-apa. Saya selalu merasa bahwa serangkaian tindakan aneh Gao Xiangzhen Yiguo seolah-olah dikendalikan oleh tangan tak terlihat. Lanjut tes. Loris dan anggota ksatria pemakaman lainnya kebingungan dan tidak terlibat dalam perdebatan apapun. Sebenarnya, mereka semua sedang bingung saat itu, jadi apa yang perlu diperdebatkan? Kirim permintaan panggilan lagi ke Xiao Hong untuk melihat apakah pola sihir komunikasinya aktif. Setelah beberapa lama, Loris akhirnya memberi perintah kepada Tes. Namun, tepat saat Tes menelepon, pintu kayu besar Aula Raja David perlahan terbuka kembali. Seberkas cahaya memancar dari pintu kayu besar itu, dan sesosok tubuh terpantul di karpet. Menatap ke arah pintu, Xiao Hong, yang telah berganti menjadi unyilding armor, muncul di pintu bersama Flo, lalu berjalan masuk perlahan, tanpa terburu-buru. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gesekan antara celah armor dan suara klak kaki mereka di tanah. Aula Raja David yang tadinya agak berisik, tiba-tiba menjadi sunyi saat Xiao Hong masuk, dan mata semua orang mengikuti gerakan Xiao Hong. Di sisi lain, Xiao Hong tampak tenang. Ia berjalan lurus ke singgasana, lalu sedikit menekuk satu lutut dan setengah berlutut di depan Loris. Yang mulia, kata Xiao Hong dengan nada yang tidak rendah hati maupun sombong. Xiao Hong, tidak perlu bersikap sopan begitu, kata Loris dengan wajah penuh kasih sayang. Saat Xiao Hong perlahan berdiri, Loris bertanya dengan khawatir, Xiao Hong, apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Tahukah kau mengapa Gao Xiangzhen Yiguo bertingkah aneh akhir-akhir ini? Aku tahu, Xiao Hong menjawab dengan lembut setelah tenang. Kalau begitu, ceritakan pada kami apa yang terjadi, tanya Loris cepat-cepat. Anggota ksatria pemakaman lainnya menahan napas, mata mereka tertuju pada Xiao Hong. Xiao Hong, yang berdiri di tengah aula Raja David, tidak menanggapi. Sebaliknya, ia perlahan mengangkat tangannya dan membuka sabuk kulit binatang roh di tangannya. Kemudian, ia meraih kepala Gao Zeji sedikit demi sedikit, merentangkan satu tangan ke depan, dan membiarkan kepala Gao Zeji menggantung di udara. Melihat hal berdarah seperti itu, para anggota ksatria pemakaman awalnya tercengang. Mereka agak bingung mengapa Xiao Hong mengeluarkan kepala manusia tanpa alasan. Namun, sesaat kemudian, ketika Loris dan yang lainnya mengenali wajah kepala manusia itu, mereka tak kuasa menahan diri untuk membuka mata lebar-lebar dan langsung ketakutan di tempat. Suara menghirup udara dingin langsung datang dari segala arah, diikuti oleh keheningan. Bahkan Loris, yang telah menyaksikan berbagai macam badai, tidak bergerak. Ia hanya menatap kosong ke arah kepala di tangan Xiao Hong, wajahnya memucat. Dentang, dentang. Beberapa detik kemudian, kruk di tangan para anggota ksatria pemakaman yang terkejut itu terlepas dari tangan mereka dan jatuh ke tanah tanpa sadar tanpa sepengetahuan mereka. Kepala Gao Zeji, apa sebenarnya maksudnya sudah jelas. Xiao Hong diam-diam memotong kepala penguasa tertinggi kerajaan Gao Xiangzhen Yi. Ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya sejak kemunculan Skyrim seorang pendeta kerajaan Gao Xiangzhen Yi terbasmi. Ini merupakan pukulan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kerajaan Gao Xiangzhen Yi dan merupakan balas dendam yang solid bagi kekaisaran Lord Aeron. Pencapaian tersebut dapat dikatakan sebagai pencapaian yang tak tertandingi bagi Lord Aeron. Untuk sesaat, seluruh aula Raja David diselimuti suasana yang luar biasa. Bagi mereka, semua ini datang terlalu tiba-tiba. Tanpa mengetahui apapun, Xiao Hong langsung menghabisi kepala Gao Zeji, musuh nomor 1 Provinsi Tianji. 10 menit berlalu, dan beberapa orang tua dengan masalah jantung telah dengan hati-hati mengeluarkan obat jantung dari saku mereka dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Demikian pula, cara ia memandang Xiao Hong juga mulai berubah tanpa sadar. Dulu, ia memandang Xiao Hong sebagai seorang junior, tetapi saat ini, rasa hormat perlahan muncul di matanya, yang merupakan semacam penyerahan diri dari lubuk hatinya. Sejak Xiao Hong tiba di Provinsi Tianji telah banyak berubah. Dan kali ini, dia benar-benar mengambil kepala Gao Zeji secara langsung. Saat ini, semua anggota ksatria pemakaman perlahan-lahan melihat bayangan Harrison di Xiao Hong, tetapi masih ada sedikit yang hilang. Para anggota ksatria pemakaman tidak dapat mengatakan apa tepatnya bayangan Harrison, tetapi tampaknya tidak penting. Yang mulia, bagaimana caranya, tanya seorang anggota ksatria pemakaman, dan kata-kata mereka sedikit berubah. Dulu, mereka memanggil Xiao Hong dengan namanya, tetapi sekarang mereka memanggilnya Yang Mulia. Meskipun perubahannya minimal,
maknanya sungguh mendalam. Xiao Hong tidak langsung menjawab pertanyaan anggota ksatria pemakaman. Ia malah mengeluarkan sebuah pola sihir bergambar dari tas pola sihirnya dan mengaktifkannya. Kemudian, melihat tangan Xiao Hong, sebuah layar cahaya muncul. Di layar cahaya tersebut, terlihat adegan-adegan di dalam pangkalan angkatan laut dan adegan navigasi kelompok tempur kapal selam Tyrannosaurus Rex. Semua ini direkam sementara oleh Xiao Hong, dan sekarang hampir tidak perlu lagi dirahasiakan. Ya, Mai, Wei An dan yang lainnya tahu tentang adegan ini, tetapi mereka semua mengikuti perintah Xiao Hong dan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang pangkalan angkatan laut atau kapal selam pola ajaib di laut pedalaman Lisi. Oleh karena itu, ketika Loris dan bahkan para anggota ksatria pemakaman melihat pemandangan yang begitu megah, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Apa ini tanya Loris dengan sedikit rasa ingin tahu. Yang mulia, pasukan bawah laut Kabupaten Kaspia di sini dibentuk tak lama setelah saya tiba di Provinsi Langit. Kini mereka telah sepenuhnya menaklukkan Laut Pedalaman Risjian dan semakin mengukuhkan keunggulan mutlak Laut Pedalaman Risjian. Kali ini, operasi pembasmian Gao Zeji adalah menyeberangi Laut Pedalaman Risjian dan memasuki Jingxiansu. Gao Zeji, yang sedang menginspeksi kota Fenjin, akan dibasmi di tempat. Sambil lolos tanpa cedera, total 150.000 prajurit Gao Xiang akan terbasmi. Xiao Hong melaporkan dengan ekspresi serius. Ya dewa, Loris tak kuasa menahan diri untuk tidak bersuara seperti itu. Ia tak pernah menyangka suatu hari nanti, Provinsi Skyrim akan memiliki pasukan mekanik berpola sihir sekuat itu. Wajah Loris dipenuhi rasa takjub. Hal yang sama juga berlaku pada anggota Funeral Knights lainnya, mata mereka berbinar-binar dengan keterkejutan tak berujung. Dengan pasukan seperti itu, situasi di Skyrim niscaya akan berubah total, berevolusi dari posisi bertahan menjadi serangan aktif. Bagus sekali, Xiao Hong. Aku yakin kali ini, kau pasti bisa menjadi Raja Lord Aeron. Sekeras apapun Lord Harrison, penampilanmu tetap sempurna. Setelah berkata begitu, Loris segera berdiri, meraih lengan Xiao Hong lagi, dan berjalan keluar dari aula Raja David. Anggota ksatria pemakaman lainnya juga bersemangat dan mengikuti Xiao Hong. Saat ini, tak diragukan lagi Xiao Hong telah sepenuhnya merebut hati seluruh anggota ksatria pemakaman dengan tindakannya. Mereka sangat yakin bahwa Xiao Hong akan memimpin ras Lord Aeron untuk bangkit kembali. Dan mungkin, tak lama lagi, Xiao Hong akan menjadi Raja Lord Aeron dan Raja Skyrim, membuka babak baru bagi Skyrim. Hal yang sama berlaku untuk kerajaan Gao Xiangzhenyi, tetapi jika dibandingkan dengan Provinsi Tianji, keadaannya tampak jauh lebih tragis. Setelah melewati celah ruang yang dibukakan tes untuk Xiao Hong, dan berjalan selama 20 menit lagi, Xiao Hong dan kelompoknya akhirnya tiba di puncak Gunung Kuali Ibel lagi. Meskipun sekarang musim semi, di sini sudah tertutup es dan salju. Helm Raja Harrison juga membeku di es biru, seolah-olah tertidur dengan tenang. Para anggota ksatria pemakaman di belakang Xiao Hong menahan napas saat ini, menunggu helm Raja menembus es. Itu berarti ras Lord Aeron akan segera memulai babak baru dan rakyat Lord Aeron memiliki pemimpin baru. Terlebih lagi, mereka sangat yakin bahwa setelah membasmi Gao Zeji, Harrison seharusnya tidak punya alasan untuk tidak sepenuhnya mengakui Xiao Hong. Penampilan Xiao Hong di Provinsi Langit sudah cukup untuk menaklukkan semua orang. Xiao Hong juga sangat yakin akan hal ini. Ia menatap helm raja lagi, melangkah maju beberapa langkah, dan melemparkan kepala Gao Zeji yang berlumuran darah ke hadapannya. Kemudian Xiao Hong berlutut setengah di depan jenazah Harrison dengan penuh hormat. Aku, Xiao Hong, telah memimpin Provinsi Skyrim menuju kebangkitan, dan membasmi Gao Zeji, penguasa terbaik kerajaan Gao Xiangzhenyi, yang telah merusak kerajaan Gao Xiangzhenyi. Kuharap Harrison dapat mengenaliku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan surga bagi ras Lord Aeron dan menjadikan kekaisaran Lord Aeron sebagai kekaisaran terkuat di alam semesta Tiger, kata Xiao Hong sambil menatap helm raja, lalu perlahan menundukkan kepalanya dan menunggu dengan tenang. 10 detik berlalu. Es biru di helm raja beku tetap tidak bergerak. Setengah menit kemudian, helm raja tidak menunjukkan tanda-tanda akan jatuh. Semenit penuh berlalu, dan kali ini Loris dan para anggota ksatria pemakaman tampak tak senang lagi. Mereka semua tampak terkejut, terutama Loris sendiri, yang wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Tuan Harrison, Xiao Hong telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mohon beri dia penghargaan. Loris menghampiri Xiao Hong, setengah berlutut dan memohon. Saya mohon Tuan Harrison untuk mengenali Xiao Hong. Sambil menatap Tess, Flo, dan bahkan seluruh anggota ksatria pemakaman,
mereka semua setengah berlutut di depan jenazah Harrison. Saat ini, mereka benar-benar tak percaya Xiao Hong telah berbuat begitu banyak. Mengapa Harrison tidak mengakui Xiao Hong rasanya tidak masuk akal. 2 menit berlalu, helm raja tetap tak bergerak. Ah, pada saat itu, Xiao Hong tak kuasa menahan napas lega. Ia lalu berdiri dengan ekspresi tenang, tampak tenang dan kalem. Namun, sesaat kemudian, Xiao Hong, hampir tanpa peringatan, tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang kepala Gao Zeji dengan keras ke dalam aliran es hijau. Sebuah goresan darah terbentuk, dan kepala Gao Zeji hancur berkeping-keping. Kekuatan pukulan itu terlihat jelas. Lalu Xiao Hong berbalik dan berjalan menuruni gunung tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan wajah cemberut. Melihat tindakan Xiao Hong, yang lain secara alami dapat memahami perasaan Xiao Hong, dan kemudian dengan cepat berdiri dan mengikuti Xiao Hong dari dekat. Yang mulia, mohon tenang. Mungkin ada hal lain yang tersembunyi di balik ini. Kami akan membantu Anda menganalisisnya nanti, kata salah satu ksatria pemakaman dengan hormat dan ramah. Ya, Xiao Hong, kuharap kau tidak cemas. Aku yakin helm raja akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Mungkin waktunya belum tepat. Kita bisa menunggu sedikit lebih lama. Jangan cemas. Loris juga dengan ramah menasihati. Di sisi lain, Xiao Hong tiba-tiba berhenti dan wajahnya masih tidak terlihat baik, seolah-olah dia sangat membutuhkan sesuatu untuk dilampiaskan. Tes. Xiao Hong tiba-tiba memanggil nama Tes. Baik, Yang Mulia. Tes menghampiri Xiao Hong dan berkata, ayo, ambil kepala Gao Zeji dan gantung di garis pertahanan Ruima. Xiao Hong mengulurkan tangannya dan menunjuk kepala Gao Zeji. Ya, Yang Mulia, jawab Tais. Segera setelah itu, Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi, tetapi berjalan menuruni gunung dengan marah. Akan aneh jika Xiao Hong sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Namun, tepat ketika Xiao Hong memimpin sekelompok orang ke kaki gunung, Xiao Hong, Loris dan yang lainnya tiba-tiba menghentikan langkah mereka, karena semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam itu telah muncul kurang dari 10 meter dari Xiao Hong di beberapa titik, seperti hantu. Mengapa kamu di sini? Xiao Hong bertanya dengan wajah serius. Ini sepertinya tidak penting. Yang penting adalah kau masih belum mendapatkan helm raja. Bayangan hitam itu menjawab dengan suara yang sangat tidak wajar dan aneh. Melihat bayangan hitam itu memunculkan sesuatu yang tidak berhubungan, sorot mata Xiao Hong sedikit berubah. Ya, ia memang selalu penasaran siapa bayangan hitam itu, tapi sekarang, Xiao Hong benar-benar sedang tidak ingin berdebat dengan bayangan hitam itu. Xiao Hong melirik bayangan hitam itu dan tidak menjawab. Ia bersiap untuk mengitari bayangan hitam itu dan menuju kota Valet. Tahukah kamu mengapa kamu tidak berhasil? Tepat saat Xiao Hong hendak melewati bayangan hitam itu, bayangan hitam itu tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, langkah tergesa-gesa Xiao Hong tiba-tiba terhenti, ekspresinya sedikit berubah, sedikit rasa ingin tahu muncul di wajahnya, lalu dia bertanya, mengapa? Itu karena kau masih sedikit tertinggal dari Harrison. Bukan dari segi tingkat kekuatan pendorongnya, tapi, dari segi jiwa. Kau masih kurang sesuatu. Bayangan hitam itu tidak bisa menahan ketegangan dan berkata terus terang. Soal jiwa apa yang kurang tanya Xiao Hong. Hehe, bayangan hitam itu tiba-tiba terkekeh beberapa kali, tetapi tawanya sangat tidak menyenangkan, seperti menggaruk dasar mangkuk dengan sendok, yang selalu membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Suatu hari nanti, ketika kau menyadari kekuranganmu, saat itulah helm raja akan terlepas, dan saat itulah kau benar-benar menjadi Raja Lordaeron. Hal-hal dalam jiwamu tak tergantikan oleh pencapaianmu atau tingkat kekuatan pendorongmu. Itu adalah semacam temperamen, sebuah semangat, dan itu hanya bisa dipahami, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Xiao Hong menatap bayangan hitam itu sejenak, tanpa berkata apa-apa lagi, hanya menonton dalam diam. Semenit berlalu sebelum Xiao Hong mengalihkan pandangannya dan terus bergerak maju. Namun, dalam benak Xiao Hong, ia terus-menerus berpikir, apa sebenarnya yang kurang dari kata-kata bayangan hitam itu? Namun, sekeras apapun Xiao Hong berpikir, ia tetap tidak dapat memahaminya. Kata-kata bayangan hitam itu terlalu samar. Sekembalinya ke gedung kantor Caspian County, Xiao Hong berbaring sendirian di ranjang kayu di kamar tidur, masih berpikir dalam diam, atau lebih tepatnya merenungkan dirinya sendiri. Meskipun siapa bayangan hitam itu masih belum diketahui, Xiao Hong yakin bahwa apa yang dikatakan bayangan hitam itu benar. Pada saat yang sama, tepat ketika Xiao Hong sedang berpikir, Tes telah kembali ke Kabupaten Lipton dengan membawa kepala Gao Zeji, dan memberitahu seluruh pasukan bahwa Xiao Hong lah yang merencanakan dan secara pribadi memotong kepala Gao Zeji.
Dengan disampaikannya perintah ini, seluruh Lipton County, dan bahkan seluruh pasukan Lord Aeron, sudah bersukacita dan moral mereka pun meningkat pesat. Pembasmian langsung penguasa tertinggi kerajaan Gao Xiang Zhenyi memaksa kerajaan Gao Xiang Zhenyi ke dalam konflik internal yang tak berkesudahan. Di bawah kepemimpinan Xiao Hong, ras Lord Aeron akhirnya memiliki kesempatan untuk tampil ke depan dan mereka bisa melihat harapan. Sedangkan kepala Gao Zeji, Tes langsung menggantungkannya di tiang bendera yang dijaga Rima, layaknya menggantung kepala guk-guk. Ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi dan ejekan terhadap Gao Xiang Zhenyi Guo. Di sisi lain, Gao Xiang Zhenyi Guo sudah tidak bisa lagi diurus saat ini. Sebaliknya, saat sedang mengadakan pemakaman kenegaraan untuk Gao Zeji, Gao Longting memulai serangkaian eranisasi dan pembersihan besar-besaran terhadap Gao Xiang Zhenyi Guo. Siapapun yang bukan bagian darinya sudah masuk dalam daftar pembersihan Gao Longting. Pembersihan pertama dilakukan dengan menangkap 19 anak Gao Zeji, seorang istri, dan lebih dari 80 anak yang berselingkuh dengan Gao Zeji. Mereka semua ditangkap dengan berbagai nama dan menunggu untuk diadili berdasarkan hukum negara Gao Xiangzhen, yang hanya ada namanya saja. Adapun Gao Longwen dan Huoran, mereka juga dipenjara di sel yang dijaga sangat ketat, dan konsekuensinya dapat dibayangkan. Selain itu, semua gubernur dan perwira militer yang memiliki hubungan dengan Gao Longwen juga berada dalam lingkup pembersihan Gao Longting. Dengan kata lain, siapapun yang tidak sepenuhnya setia kepadanya akan dibasmi. Jelas jika dibandingkan dengan Gao Zeji dan Gao Longwen, Gao Longting, yang tumbuh dalam penindasan ekstrim, meledak dengan semangat dan kegilaan yang begitu membara setelah ia berkuasa, yang sungguh mengerikan. Sebelumnya baik-baik saja karena Gao Zeji dan Gao Longwen menekannya, tetapi sekarang setelah Gao Xiangzhen memonopoli kekuasaan di negara itu, sifat asli Gao Longting mulai terungkap sepenuhnya. Begitu saja, 3 hari berlalu dengan cepat. Ketika pemakaman kenegaraan Gao Zeji berakhir dengan hikmat namun tergesa-gesa, kegilaan Gao Longting telah mencapai puncaknya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Singkirkan istri Gao Zeji atau wanita manapun yang pernah berselingkuh dengannya secara diam-diam. Sedangkan untuk saudara-saudari tirinya, basmi siapapun yang mengancamnya, dan tempatkan mereka dalam tahanan rumah, dan biarkan mereka menghabiskan masa tua mereka dengan makanan dan minuman yang baik. Selain itu, ada orang kepercayaan Gao Longwen atau orang kepercayaan dekat Gao Zeji. Hampir dalam 3 hari saja, 1.200 dari 1.800 jenderal asli kerajaan Gao Xiangzhenyi, yang mencakup 2/3 perwira militer senior, disingkirkan. Mereka dipenjara atau dibasmi secara langsung. Perwira di atas pangkat kolonel juga tak luput dari nasib serupa. Yang membuat kulit kepala Ran merinding adalah apa yang terjadi selanjutnya. Negara bagian Chonggao, negara bagian kekuatan utama negara bagian Gao Xiangzhenyi, membantai semua pasukan dan warga sipil yang tersisa. Hanya dalam 3 hari yang singkat, negara bagian Chonggao berubah menjadi negara mati, tanpa seorang pun atau hewan yang tersisa hidup. Pembantaian itu cukup menyeluruh. Adapun para gubernur, semuanya diberhentikan dengan berbagai alasan, kemudian, terlepas dari kemampuannya, kroni-kroninya sendiri diganti untuk mengokohkan kekuasaannya tanpa batas. Dan 3 hari ini sudah pasti merupakan 3 hari yang kelam bagi kerajaan Gao Xiangzhenyi, terutama dalam hal kekuatan militer. Sebanyak 1.200 jenderal terbasmi, yang mana jumlah tersebut sama dengan jumlah total jenderal yang terbasmi dalam pertempuran di kerajaan Gao Xiangzhenyi dalam beberapa ratus tahun terakhir, atau bahkan lebih dari itu. Kekuasaan Gao Longting semakin kuat, tetapi bangsa Gao Xiangzhenyi memasuki periode kelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Media-media besar bangsa Gao Xiangzhenyi hampir tidak memberitakan insiden tersebut, hanya menyiarkan satu konten setiap hari pujian untuk Gao Longting yang agung. Bersambung. Saat itu sore hari, dan Gao Longting, yang telah menyelesaikan semua urusannya, akhirnya punya waktu untuk berurusan dengan Gao Longwen. Kini, pasukan Gao Longwen dan Huoran hampir sepenuhnya dibantai oleh Gao Longting. Gao Longwen, yang telah menjadi komandan tanpa pasukan, tak lagi bisa dimanipulasi. Terutama saat ini, setelah 3 hari pembersihan, belum lagi seberapa besar kekuatan nasional kerajaan Gao Xiangzhenyi telah menurun, tetapi kekuatan Gao Longting telah menjadi cukup stabil dan tidak ada seorang pun yang dapat menggoyahkannya. Semua platform informasi utama telah mengungkap kejahatan Gao Longwen sejak kecil. Tentu saja, beberapa di antaranya mungkin direkayasa atau dibesar-besarkan, tetapi apakah itu penting? Apakah Gao Longwen punya ruang untuk melawan? Saat ini, Gao Longwen dan Huoran telah dikawal secara diam-diam ke Mahkamah Arbitrase Agung Kerajaan Gao Xiangzhenyi. Semua pola pertempuran Huoran telah dilepaskan,
dan rantai yang terikat di tubuhnya semuanya adalah rantai pola sihir yang diimpor dari kerajaan Sangbang Zenyi. Rantai-rantai itu sangat kuat dan sangat mirip dengan yang mengikat Flo. Lengan dan kaki Gao Longwen juga telah dibelenggu dengan belenggu ajaib. Saat ini, tatapan mata keduanya kosong. Gao Longwen dan Huoran tidak pernah menyangka bahwa kerajaan Sangbang Zenyi akan begitu mendukung Gao Longting dan tidak ragu untuk campur tangan secara diam-diam dengan kekerasan. Seluruh ruang sidang yang luas kini kosong melompong. Tak ada penonton, tak ada media berpola magis, hanya seorang hakim yang tampak angkuh dan berwibawa dengan wajah berwibawa, dan dua staf berwajah dingin. Selain itu, ada beberapa prajurit pengawal di sudut, memegang senapan berpola sihir di tangan mereka, dengan ekspresi dingin. Ekspresi seperti itu bahkan membuat seluruh ruangan terasa dingin. Gao Longwen tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil sedikit. Kegentingan. Pada saat itu, pintu sudut ruang sidang perlahan terbuka, dan Gao Longting, mengenakan jubah merah cerah berhias benang emas, perlahan masuk. Rambutnya disisir rapi, bahkan tatapannya pun berubah drastis dingin namun berwibawa. Hampir seketika dia melangkah masuk, aura penindasan menyebar ke seluruh ruangan besar itu. Yi Fengmo mengikutinya, yang juga terdiam. Dengan naiknya Gao Longting ke tampuk kekuasaan, kekuatan Yi Fengmo pun ikut meningkat. Ia tak hanya mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri, tetapi juga dengan kuat mengendalikan kekuatan Huoran di tangannya. Di negara Gao Xiang Zenyi, dia dapat dikatakan sebagai orang yang tidak ada duanya dan di atas orang lain. Melihat kedua orang itu berjalan masuk tanpa bersuara, lalu menatap sang hakim yang berada tinggi di atasnya dengan wajah berwibawa, dia langsung memperlihatkan ekspresi menyanjung di wajahnya, berdiri, dan membungkuk kepada Gao Longting dan Yi Fengmo dengan penuh hormat. "Salam, Romo, dan Tuan Yi Fengmo," ujar Ketua Mahkamah Agung sambil membungkuk dan mengangguk. Kesungguhan sang hakim pun sirna. "Tidak perlu, Ketua Mahkamah Agung. Saya di sini hanya untuk mendengarkan. Ingat, semuanya harus berdasarkan hukum, dan kedua orang ini harus diadili secara adil dan tidak memihak," kata Gao Longting tanpa mengubah ekspresinya, menunjukkan aura kewibawaan tanpa amarah. Gao Longting mengatakan ini, bagaimana mungkin Hakim Agung tidak mengerti maksudnya apa hukum di negara Gao Xiang Zenyi. Kata-kata pendeta adalah hukum, dan hukum hanyalah alat bagi para pemegang hak. Saya mengerti, kata Ketua Mahkamah Agung cepat. Gao Longting tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk di samping Ketua Mahkamah Agung bersama Yi Fengmo. Sedangkan Ketua Mahkamah Agung sendiri sudah sedikit gemetar saat ini. Namun, prosedur hukum yang relevan tetap dijalankan, dan berbagai kejahatan Gao Longwen dibacakan satu persatu. Pertama, ia bersekongkol dengan musuhnya, Xiao Hong, dan berkonspirasi untuk membasmi ayah kandungnya. Kemudian, ia juga terlibat dalam kasus pembantaian di belahan bumi selatan, dan banyak dakwaan lainnya, yang jumlahnya mencapai lebih dari 20. Hal yang sama berlaku untuk Huoran, yang didakwa dengan sebanyak 17 kejahatan. Sekarang saya akan membacakan vonisnya. Putra jahat Gao Longwen dijatuhi hukuman mati dengan menusuk jantungnya dengan paku besi. Namun, mengingat ia berasal dari keluarga Gao, paku besi tersebut dapat diampuni dan diganti dengan memisahkan an kepala. Huoran bersalah atas kejahatan keji dan telah menipu keturunan keluarga Gao. Ia akan dihukum mati dengan dikuliti hidup-hidup. Setelah formalitas sederhana, Ketua Mahkamah Agung melirik Gao Longting dan kemudian langsung mengumumkan putusan. Menatap Gao Longwen yang terkurung dalam kurungan logam paduan, ia langsung panik ketika mendengar ini. Matanya dipenuhi ketakutan, lalu gemetar dan berkata, tidak, aku tidak ingin mati. Saudaraku, saudara Gao Longting, aku tidak menginginkan apapun. Aku serahkan semuanya kepadamu. Kuharap engkau mengampuni nyawaku demi persaudaraan kita. Kumohon. Huoran, yang berada di kandang lain, tak kuasa menahan desahan ketika melihat Gao Zeji dalam kondisi seperti itu. Seperti dugaannya, Gao Longwen benar-benar kasus yang tak ada harapan dan langsung menyeret Huoran ke dalam air bersamanya. Melihat wajah Gao Longwen yang pucat pasi, terhimpit oleh kepanikan yang tak berujung, Gao Longting merasa sangat bahagia. Senyum dingin tersungging di wajahnya. Kemudian, ia perlahan berdiri dan berkata, apa maksud Ketua Mahkamah Agung dengan ucapannya tadi? Hukum adalah tentang keadilan dan kejujuran. Apa maksudmu dengan mempertimbangkan garis keturunan keluarga Gao? Ketua Mahkamah Agung tentu saja mengerti apa yang dimaksud Gao Longting, tetapi ia tidak menyangka Gao Longting begitu kejam dan sama sekali tidak menghargai persaudaraan. Ia benar-benar kejam dan tanpa ampun. Saya tidak pernah menyangka pendeta akan begitu adil dan jujur, dan tidak pilih kasih. Meskipun dalam hati ia berpikir demikian,
Ketua Mahkamah Agung tetap memujinya. Setelah itu, Ketua Mahkamah Agung segera mengubah putusan, menjatuhkan hukuman mati pada Gao Longwen dengan cara menusuk jantungnya dengan besi, dan Huo Ran menguatkan putusan semula. Namun, tepat ketika Ketua Mahkamah Agung baru saja selesai merevisi putusannya, Yi Fengmo tiba-tiba datang ke telinga Gao Longting dan membisikkan beberapa kata. Di sisi lain, Gao Longting tak kuasa menahan senyum dingin setelah mendengar hal ini. Ia lalu berkata kepada Ketua Mahkamah Agung, bagaimanapun, Huo Ran adalah pejabat berjasa di negara bagian Gao Xiangzenyi. Hukuman matinya mungkin diampuni, tetapi kejahatannya akan dihukum. Kirim dia ke kota Xinyi segera dan jadikan dia boneka. Mendengar ini, ekspresi Huo Ran yang awalnya bingung tiba-tiba berubah menjadi ganas. Mengubahnya menjadi boneka jelas lebih kejam daripada membasminya. Ini jelas untuk menghapus kesadaran Huo Ran dan membiarkan tubuhnya menderita penghinaan. Gao Longting, Yi Fengmo, kalian berdua orang menyebalkan, aku tidak menyangka kalian begitu kejam. Aku mengutuk kalian untuk mati dengan mengerikan. Mata Huo Ran memerah. Dia meronta beberapa kali dan mengutuk Gao Longting dan Huo Ran. Brengsek, si penjahat Huo Ran berani menghina pendeta. Kejahatannya bahkan lebih serius. Lupakan saja, saya tidak keberatan. Pertahankan saja putusan ini. Sebelum Ketua Mahkamah Agung selesai berbicara, Gao Longting melambaikan tangannya dan berkata dengan nada ringan. Baik, ayah, kata Ketua Mahkamah Agung dengan penuh hormat sambil membungkuk kepada Gao Longting. Di sisi lain, Gao Longting dan Yi Fengmo tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi perlahan berdiri dan pergi. Kini setelah dua orang di hadapannya tersingkir, bagi Gao Longting, langkah selanjutnya adalah membalaskan dendam ayah Gao Zeji dan melancarkan serangan gila-gilaan ke Provinsi Langit. Pada saat yang sama, di Provinsi Tianji, Xiao Hong sedang duduk bersila di ujung tempat tidur di kamar tidurnya, menggunakan kekuatan mengendalikan api untuk berlatih pola sihir dan berkonsentrasi pada pengembangan dirinya. Xiao Hong untuk sementara melupakan kesedihannya karena membasmi Gao Zeji, tetapi belum mendapatkan helm raja. Ia telah memikirkan kata-kata bayangan hitam itu selama 2 hari, tetapi tidak ada kemajuan, jadi ia berhenti memikirkannya. Dan sekarang, tugas Xiao Hong yang paling mendesak pada dasarnya adalah menghadapi serangan balik gila-gilaan negara Gao Xiangzenyi. Ini juga merupakan hasil yang tak terelakkan. Terlepas dari apakah Gao Longting ingin melawan atau tidak, ayahnya sendiri telah dibasmi oleh Xiao Hong, jadi bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam ini tidak masuk akal. Selain itu, ada kerajaan Sangbang Zenyi dan seluruh Federasi Qi. Mereka adalah musuh sejati ras Lord Daeron. Singkatnya, kerajaan Gao Xiangzenyi hanyalah pion, dan terus terang, mereka hanyalah guk-guk pelarian. Melalui intelijen pertempuran yang berlangsung di Provinsi Chonggao beberapa hari yang lalu, Xiao Hong memiliki pemahaman yang mendalam tentang efektivitas tempur kerajaan Sangbang Zenyi. Kemampuan tempur seorang prajurit hampir setara dengan 1:3, atau bahkan 1:5, dibandingkan dengan pasukan elit kerajaan Gao Xiangzenyi. Dengan kata lain, satu prajurit dari negara bagian Sangbang Zenyi dapat menghadapi 3 hingga 5 prajurit Gao Xiang pada saat yang sama. Kualitas pasukan seperti itu sudah cukup mengerikan. Tentu saja, masih ada kesenjangan antara kekuatan prajurit individu tersebut dan pasukan Lord Daeron, yang berada dalam kondisi sangat baik, tetapi jika melihat seluruh provinsi Skyrim, jumlah pasukan yang dimilikinya tidak lebih dari 700.000 hingga 800.000. Di sisi lain, bagaimana dengan kerajaan Sangbang Zenyi? Zhang Sangjun saja punya jutaan pasukan elit. Semua peralatannya sangat canggih, beberapa di antaranya dikembangkan secara independen dan beberapa diimpor dari konsorsium Beba baru. Ini adalah musuh yang sungguh kuat bagi provinsi Skyrim. Berdasarkan kekuatan Skyrim saat ini, jika kedua negara bertarung sekuat tenaga dalam pertarungan sungguhan, Skyrim tidak akan memiliki peluang menang tanpa perlindungan segel Harrison. Kita harus mempercepat pembangunan lagi. Selain itu, kita harus meneliti dan mengembangkan kapal perang berpola sihir. Itu bukan solusi jika kita tidak bisa meninggalkan bintang Ibel, gumam Xiao Hong dalam hati. Dalam sekejap mata, hari sudah siang. Xiao Hong makan sesuatu dengan cepat, lalu keluar dari kantor dan pergi keluar. Ia mengangkat kepalanya dan kembali menatap awan tebal di langit. Xiao Hong kemudian berjalan tanpa suara di sepanjang jalan. Di kedua sisi jalan, mobil-mobil makhluk roh datang dan pergi, dengan sangat pelan, menciptakan suasana yang meriah. Di kedua sisi jalan, pohon mawar merah kembali membentuk kuncup bunga, dan pemandangannya penuh vitalitas. Tak jauh dari gedung perkantoran, sebuah gedung 5 lantai yang megah dan megah telah dibangun di atas lahan kosong yang telah lapuk.
Para penghuni dengan gembira memindahkan perabotan mereka ke dalam gedung, bersiap untuk pindah ke rumah baru mereka. Xiao Hong datang ke bangku di jalan dan duduk dengan tenang, lalu memegang dagunya dengan satu tangan dan menatap kosong ke depan. Dalam benak Xiao Hong, ia diam-diam memikirkan masa depannya sendiri, dan masa depan Lord Aeron. Bahkan, terkadang, Xiao Hong ingin sekali duduk seperti ini, diam-diam, tanpa gangguan. Akan lebih baik lagi jika ada yang bisa duduk bersamanya seperti ini. Sayangnya, bagi Xiao Hong, hal ini tampaknya telah menjadi kemewahan. Bersambung 600.